per ini di post atau enggak? Enggak, gue roll terus aja. Oke. Baiklah, selamat datang di konten terbaru Pecahkan. Kali ini saya bersama dengan Kepala Sekolahnya Pecahkan, Ulwan Fahri. Halo. Anda sakit kemarin ya? Iya sakit Pak. Ternyata sakitnya sakit bocah itu. Nyabut ini kan geraham terakhir kan? Iya. Iya tuh pusing banget, tapi biasanya anak-anak kayak gituan. Tapi kan umur 20-an emang tumbuhnya. Emang lu umur 20-an? 20-an. Tua berarti wajahnya Anda ya. Hari ini konten Pecahkan yang biasanya rilis tiap akhir pekan agak beda. Gue minta tolong Ulwan untuk ngumpulin frequently asked questions dari amatir terkait stand up. Nah, nanti kami akan bacain satu persatu, kemudian setiap pertanyaan akan jadi satu episode tersendiri. Siap Anda? Siap. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Let's go. Ini bukan pertanyaan truth order ala ini. Bukan dong. Bukan. Ini moga-moga kalau pertanyaannya emang dari masyarakat umum, membantu orang umum untuk belajar juga. Iya. Ya. Ayo kita mulai. Bang, pengen nyobain materi minimal 5 kali seperti rekomendasinya. Iya. Tapi gimana kalau tempat latihan dan penontonnya itu-itu aja? Tempat latihan dan penonton itu. Oke, pengen ngetes 5 kali, tapi supaya tempat solid. Iya, tempat latihan dan yang nonton itu aja. Oke, ini biasanya kendalanya adalah karena open mic lagi nggak ada. Lagi nggak ada. Atau dalam satu kota mungkin cuma itu aja gitu tempatnya. Oh iya. Oke. Pertama-tama gini sih, sebenarnya kan kalau komunitasnya sehat, open mic-nya yang nonton nggak komika doang. Soalnya kan ada komunitas yang penontonnya komika-komika doang kan. Sama Blender Cafe. Gitu. Oke, pertama-tama anggaplah kita lagi pandemi ya. Anggaplah kita pandemi. Sebenarnya sih akan sulit kalau misalkan lu pertemanannya, lingkaran pertemanannya itu aja. Tapi satu, kita coba cari ya, satu lingkaran pertemanan. Jadi lu tes joke lu di temen lu. Menurut gua satu lagi yang bisa dipakai, kita tuh open house lagi nggak ada ya? Masih dalam penyiapan konsep baru. Untuk yang nggak tahu, open house itu sebenarnya adalah stand up open mic ya, kesempatan untuk open mic gratis untuk umum, kebanyakan amatir bahkan, yang dilakukan via Zoom. Betul. Gimana tuh rasanya? Saya belum pernah ini Pak, cuma nonton. Lu nggak pernah nonton? Oh nonton aja. Ya kalau nonton gimana? Ya seru sih, kadang ada netizen yang kurang terlalu kreatif. Maksudnya? Jadi kayak open mic-nya sekalian membawa background. Iya Allah. Membawa lalu lintas di belakang. Jadi lebih lucu materi. Lebih lucu. Ada nggak yang bener-bener lucu? Ada yang lucu juga nih gitu? Ada. Kan beberapa ya mungkin komika yang main di Comedy Gym sempat ngetes juga mungkin di open house belum dibawain di Comedy Gym. Oh ya, sebelum mereka ke Comedy Gym mereka sempat ngetes di open house. Waktu itu pernah nonton si Duto. Oh, Duto ikutan open house. Duto ikutan open house. Jadi kayaknya mengikuti step yang disediakan Comika tuh. Oh, open house, Comedy Gym. Ntar geser terus. Oke, tapi sebenarnya yang mau dijawab adalah satu pertemanan, satu ada open house yang mungkin bisa jadi fasilitas. Open house itu adalah tempat open mic gratis untuk amatirnya. Sedikit informasi untuk lu, dalam waktu dekat open house akan dilakukan secara fisik. Wow. Di kantor kita yang baru di markas Comika. Jadi ada fisiknya, tapi orang juga bisa tetap via Zoom, gue pengennya. Yang nonton atau yang main juga via Zoom? Dua-duanya. Dua-duanya. Akan seru. Siap-siap Comika Bandar Sri Begawan. Bisa ikut. Bandar Sri Begawan. Bisa ikut Comika Open House. Iya, itu 2 tuh. Udah 2 tuh tempat tuh. Satu lagi sih sebenarnya harapannya sih open house setempat. Open mic komunitas setempat. Itu 3. 2 lagi apa kira-kira, Wan? Sebenarnya harusnya tuh lingkaran pertemanan itu nggak itu aja. Jadi bisa variasi ininya. Iya. Tongkrongan kampus beda sama tongkrongan rumah, beda sama tongkrongan di mana gitu. Kalau lu suka main gamer, tongkrongan gamer. Jadi ada banyak yang bisa lu tes gitu. Iya nggak sih? Iya betul. Sama mungkin ini Bang, kadang di media sosial. Oh benar juga. Lihat reaksi. Iya, kadang kan begitu. Banyak loh, gue suka dapat mentionan orang-orang, Bang, lucu nggak nih? Gitu. Gue pura-pura aja nggak baca. Daripada gue yang bilang nggak lucu terus dia patah hati, gue perhatiin banyak soalnya yang suka patah hati karena dibilang nggak lucu sama gue. Iya. Jadi ya, nah tapi moga-moga itu bisa ngejawab ya. Idealnya sih kalau lagi pandemi, misalnya lu nggak ada fasilitas apapun,
lingkaran pertemanan lu yang ganti-ganti, jangan itu aja gitu, lu cari tempat lain. Tapi Comika sih berusaha untuk fasilitasi dari open house, dan moga-moga open mic komunitas lu udah buka lagi, karena gue tahu ada beberapa komunitas sebenarnya udah mulai buka tapi nggak bilang untuk umum karena takut rame gitu. Dah, itu cukup menjawab. Semoga itu cukup jawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Cara stand up di tempat rame supaya nggak ngebom dan nggak ngeblank. Aneh banget pertanyaannya. Cara stand up di tempat rame supaya nggak ngebom dan nggak ngeblank. Dia asumsinya adalah dia kalau sepi nggak ngebom dan nggak ngeblank. Iya, ya kan. Nggak ada yang nonton, sepi. Gimana sih? Aneh banget. Pertanyaannya aneh banget. Mungkin apa? Mungkin kayak makin rame tuh makin grogi atau makin bising? Atau Antara rame audiensnya kan bikin grogi, atau mungkin rame situasi, kan nggak semua gig nyaman gitu bagi komika. Kadang ada yang mobil melintas. Oke, gue coba untuk menjawab. Moga-moga ini jawabannya tepat. Siapa nggak ada namanya ya? Orang itu kan nanya gimana caranya kondisi rame bisa pecah dan Nggak ngeblank. nggak ngeblank dan nggak anyep. Iya. Oke. Pertama, untuk nggak anyep aja, kan berarti kita harus berhasil membuat mereka ketawa. Kalau kita mau membuat mereka ketawa, mereka harus mengerti, dan sebelum mereka mengerti, mereka harus mendengarkan. Nah, kalau kondisinya rame, yang paling penting adalah gimana cara kita bisa mendapatkan perhatian semua orang. Itu, jadi memenangkan perhatiannya dulu. Karena kalau mereka nggak memperhatikan, mereka nggak dengar, mereka nggak ngerti nggak pecah. Nah, biasanya, tapi ini gue tahu jawaban gue ini tidak bisa dipakai untuk semua orang. Biasanya kalau gua manggung di tempat yang rame, yang gede banget, dan ini sifatnya gig ya, bukan special atau bukan tour gua sendiri, itu gue biasanya ngebuka dengan gerakan-gerakan besar gitu. Jadi mencoba untuk mendapatkan perhatian orang. Biasanya makin gede tempatnya, apalagi kalau outdoor, makin butuh theatrical. Tapi gue bilang juga itu mungkin kurang tepat, karena kalau gue emang bercandanya banyak bawa badan gitu. Lo kalau stand up gitu-gitu nggak ya? Kalau ngebom, saya bantu gini-gini. Demi tawa. Artinya gue biasanya ketika beat-beat awal gue tuh beat-beat banyak act out gue. Untuk dapetin. Mungkin nyapanya. Iya, mungkin pokoknya gerakannya gerakan-gerakan besar aja untuk memastikan lu kelihatan. Abis itu kalau lu bisa ngebuka dengan beat-beat yang pakai act out akan lebih baik, karena teatrikal gitu, orang dari jauh akan memperhatikan gerakan lu dulu untuk kemudian nyimak gitu. Atau lu bisa buka pakai riffing, itu juga salah satu yang sering gue pakai. Kalau gede banget, biasanya gue dapetin perhatian publiknya dengan riffing, karena seperti yang kita tahu, kalau satu penonton dipanggil, penonton lain langsung siap-siap, takutnya dia yang disebut. Kayak di kelas aja, kalau di kelas Herman, nah ketika Herman yang dipanggil, semuanya langsung merhatiin ke guru, karena mereka takut nama berikutnya yang disebut oleh guru adalah nama dia gitu. Nah, jadi salah satu caranya adalah dengan riffing. Nah, itu untuk mendapatkan perhatiannya dulu. Kalau untuk sisanya itu adalah solidnya beat ya. Soal nggak anyep itu mah beda urusan. Jadi nggak ada hubungannya sama rame atau enggak. Kalau ngeblank juga urusannya sama ketenangan. Nah, mungkin nggak tenang ada hubungannya dengan banyaknya orang. Tapi ini kendalanya kendala psikologis nih. Jadi fear of rejection. Makin banyak orang, makin takut mendapatkan penolakan. Nah, kalau menurut gue, kalau lu ini sering terjadi, tapi gue perhatiin sama pelawak-pelawak muda. Kalau lu belum berdamai dengan semua yang jadi kekurangan lu, agak susah juga tuh untuk bisa tenang di atas panggung. Karena lu takut dijudge. Kalau lu nggak peduli dijudge orang, karena lu udah berdamai sama kondisi lu, ya paling apa sih hitam kan gue diomongin, apa sih paling gue gendut, apa sih paling gue apa. Kalau misalnya lu, termasuk lu berdamai kalau lu ngeblank, harusnya lu jadinya lebih tenang di atas panggung. Tapi itu bukan ilmu stand up, itu ilmu public speaking secara umum. Gitu sih. Kalau ramenya karena situasi, misalnya ada blender tadi. Kalau menurut gue, itu apaan tuh? Suara apaan tuh? Kalau menurut gue, tapi ini gue sih ya, kalau gue datang ke sebuah tempat open mic, abis itu gue ngeliat bising jalan raya, bising segala macam, gue bisa minta tolong sama anak komunitas, mic-nya kayaknya dikencengin deh, karena mic-nya harus mendikte suara lain, mic-nya harus di level ketika lo ngomong, mau bising pun tetap kedengeran paling depan.
Sisanya sih, dan ini masalah kematangan ya. Kalau lu harus stand up di pinggir jalan raya, harus addressing the elephant in the room di depan. Kalau lu tahu kebisingan jalan raya itu udah pasti ada di pikiran yang nonton, bahas. Ya, mungkin begini ya rasanya stand up di pinggir F1 Sepang gitu. Ngerti gak sih kayak gitu? Jadi mesti lu, supaya orang tahu, lu address masalahnya di depan. Tapi nggak bisa juga tiap, dan kadang-kadang kalau kita udah riffing tentang itu, misalkan tadi kita ya, sebelum gue stand up, gue pernah soalnya di Palembang. Waktu itu mereka pakai sebuah cafe yang semi outdoor, belakangnya tembok memang, tapi belakangnya lagi jalan raya. Kalau misalnya lu address di depan di elephant in the room dengan bilang bahwa ya ini rasanya kayaknya stand up di pinggir sirkuit F1 Sepang ya, terus dapat tipis-tipis respect. Ketika bunyi ngeng, tuh Michael Schumacher tuh gitu. Nanti maksudnya Tintin, itu dia tuh. Siapa? Alan Prost. Gue taunya nama-nama lawas lagi, siapa sih pembalap zaman sekarang. Tapi kerja kan maksud gue addressing the elephant in the room. Belakangan ketika ada kebisingan bisa lu riffing, tapi lagi-lagi tuh jam terbang dan ketenangan. Tapi itu triknya sih kalau menurut gue. Ada tambahan dari lu? Kalau ini Bang, stand up ya, pakai setup, mau punchline tiba-tiba dipotong oleh kebisingan. Ya. Apakah itu harus diulang? Maksudnya lebih baik disebutin lagi punchline-nya, atau mending ya udah kita lanjut saja. Nah ini dia nih, nggak pernah ada jawaban mutlak. Kadang-kadang kalau gue di situ ya, kadang-kadang gue mikir gue bercandain kebisingannya, habis itu udah nggak lucu deh, terus gue lanjut. Biasanya ketawa tuh, dapat ketawa di situ. Jadi gue menimbang kalau gue mana yang lebih gede ketawanya. Kalau gue gituin, gue berdamai mengamini, atau gue tetap coba untuk ngulang. Nah nimbangnya itu susah. Sangat tergantung sama kondisi penontonnya. Ada penonton yang lebih pecah kalau kita, ketutup motor lagi. Udahlah, kalau saya ulang nggak lucu, terus kita ngelanjut bisa pecah di situ. Ada juga tipe penonton yang lebih senang kalau misalkan saya ulang ya, keluar punchline-nya gitu. Jadi susah, harus ngeraba tempatnya kalau menurut gue. Berarti ini ya tentatif ya, tergantung kondisi. Iya, dan itu butuh kematangan jam terbang untuk bisa nentuin. Lu nggak ada tambahan? Nggak ada. Oke, kalau gitu. Kita ketemu di pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagus juga tulisan tangan lo ya. Serius? Terima kasih. Oke. Bang, ini Bang, selanjutnya Bang. Cara menemukan kelucuan dari tragedi. Ini mungkin secara umum ya, antara tragedi yang dialami diri sendiri ya, termasuk hal-hal yang membuat kita mungkin ragu hidup di dunia ini gitu kan, tapi berusaha kita bawa di panggung komedi, atau mungkin tragedi yang tidak kita alami, yang kita lihat, yang terjadi di luar sana mungkin. Oke. Yang kedua lebih gampang gue jawab. Kalau lu ngelihat tragedi dan udah ketemu ironinya, itu ada peluang untuk jadi joke. Tapi kalau lu nggak nemu sisi ironisnya, agak susah untuk dijadiin joke. Nanti nggak sih maksud gue? Yeah. Kayak gue punya joke soal ngegrebek polisi dan FPI bersatu padu untuk ngegrebek kos-kosan gay. Sebenarnya agak tragik ya dari sisi yang gay tentunya. Tapi tapi maksud gue ketemu ironinya adalah nggak semua orang yang ngondek gay. Ya dong, kan nggak semua orang yang ngondek gay gitu. Kalau misalkan orang yang ngondek tapi nggak gay mau ngebela, seperti apa situasinya? Nah gitu. Jadi harus ketemu ironisnya dulu. Sebenarnya secara umum sih apapun yang mau lu bahas, elunya juga harus ngerasa ada lucunya. Betul. Makanya agak-agak jebakan tuh tragedi keresahan. Cari keresahan. Karena kadang-kadang orang nyari resahnya doang gitu. Kalau gue belakangan lebih sering ngomong keresahan yang lu udah nemuin lucunya di mana. Karena kalau lu nggak nemuin lucunya, jadinya ngomel-ngomel doang gitu. Jadi pertama-tama kalau ngeliat ada kejadian, pasti lu udah ketemu sisi ironisnya. Kayak pemerkosaan, itu kan kejadian yang gue lihat. Tapi gue nemu ironinya tuh dari sisi orang yang selalu menganggap pemerkosaan tuh terjadi dari sisi perempuannya, bukan dari sisi lakinya. Nah, karena nemu ironinya, gue nemu target joke-nya siapa. Target joke-nya adalah laki-laki yang merasa perempuan diperkosa karena pakaiannya. Menemukan ironi dalam sebuah kejadian membantu lu untuk menentukan target dari joke, karena seperti yang kita tahu, kita ketawa karena ada yang ditertawakan, jadi ada objek tertawaan, ada komoidomenoinya. Nah jangan sampai komoidomenoinya dalam hal tragedinya adalah korbannya. Kayak misalnya aja
terbersit Anda untuk membahas soal pesawat jatuh, ya sebenarnya bisa aja, tapi ketemu ironinya dulu, karena kalau enggak nanti jatuh-jatuhnya yang lu bahas korbannya, lu membahas yang meninggal, keluarganya, kan jatuhnya jadi nggak lucu, jatuhnya kan jadi Coki per Dede. Ah, itu untuk yang tragedi yang di luar kita. Ya. Kalau di sisi kita, nah ini patokannya kan selalu kan tragedi plus waktu sama dengan komedi. Waktu itu sebenarnya adalah rentang waktu yang dibutuhkan sama lu untuk berdamai sama keadaannya. Jadi lu tetap harus bisa menertawakan tragedi itu dulu. Di Pergi Waksono gue ngebahas soal tragedi cinta gue. Pertama kali nembak cewek, terus pacaran pertama, masa SMP itu kan pada zamannya kan nangis semua gue. Tapi kan, ya kali gue umur 41 tahun masih nangis sama kejadian waktu gue masih SMP kan. Gue udah berdamai, udah bisa ngetawain, udah ngerasa gue tolol. Akhirnya bisa gue bahas. Jadi, tragedinya tuh lo harus berdamai dulu, karena kalau enggak, jadinya marah-marah di atas panggung. Nah kemarin, waktu kombut, sebelum ke Medi Gym, gue sempet ngobrol sama si Aldi. Aldi kan, baterainya tuh ngeri banget gitu. Karena dia masih tinggal bersama dengan sumber permasalahan yang ada di beatnya itu. Jadi gue bilang, kayaknya lu keluar deh, kalau nggak lu bitter doang gitu. Gitu. Kebetulan sumber premisnya tuh ngefans sama saya, jadi nggak apa-apa. Tapi ini gitu. Tapi kalau misalnya sudah mencoba berdamai, sudah coba ditulis jokesnya tapi tidak lucu. Apakah itu benar-benar karena murni karena belum puas waktu berdamainya atau karena teknik? Teknik kalau menurut gue, teknik. Okay. Kendala orang nulis joke tuh selalu memformat ceritanya dalam format jokes. Menurut gue. Karena gue sering banget ngajar dan ketemu sama orang tuh ceritanya lucu-lucu. Cuman dan lucu karena gue ngerti lucunya di mana, bukan karena dia delivernya bagus. Ketika dia ceritain, dia nggak tahu yang mana mesti diterima out, dia nggak tahu bagaimana cara masuknya. Intinya sih dia ngerti lucunya di mana orang itu kehidupan dia, tapi orang nggak ngerti karena ceritanya dia tuh tidak diformat dengan baik dalam cara yang orang mudah untuk pahami. Makanya gue agak-agak curang karena gue bagus public speaking duluan sebelum tahu caranya bikin joke. Jadi setidaknya gue udah nggak ada kendala tuh soal apa yang gue sampaikan nyampe atau nggak di benak orang, karena di siaran diajarin theater of mind, memastikan kalau kita ngomong tuh yang dengerin tuh bisa ngebayangin gitu. Nah kalau misalkan dia udah berdamai tapi masih nggak lucu, berarti salah di penulisan. Nah, sekarang gue nanya sama lu, cara memastikan tulisannya bekerja dengan baik gimana ya? Ada rule of thumb nggak? Memastikan tulisan atau joke dari jadi dia udah berdamai nih, dia ada premis nih, gimana caranya ya untuk, tapi itu ada di sini kali ya, Anda beli saja ini, ada nggak di sini? Teknis bikin ininya ya ada. Ada kan? Ada dong. Ada nih, Anda beli pecahkan.com atau buku materi itu, gue dan Ulwan punya dua-duanya buat nulis joke. Iya. Tapi secara prinsip apa langkah-langkahnya? Kalau yang lu tulis apa? Kalau dari saya sih selain nemu seperti arahan Bang Panji tadi, nemu ironinya di mana, saya juga ngerasa ini nyaman atau enggak bawainnya. Karena mungkin kita tahu ya tragedi masa lalu gitu, tapi ternyata orang yang kita bahas di tragedi ini ada misalnya lagi nonton atau berpotensi ntar nonton video kita. Nah, itu kan biasanya itu ada yang bikin ganjalan gitu. Jadi walaupun mungkin secara waktu sudah oke, secara mungkin teknik sudah baik, love tree gitu, tapi kalau tetap saya pembawaannya nanti nggak bisa maksimal karena masih takut dibayang-bayang oleh audiens yang juga berpotensi menarik ke UIT. Ya, itu. Itu jawaban yang cukup menarik ya. Ya, dia mesti nyaman dulu. Ya, sisanya sih sebenarnya ada kaitannya sama apakah cerita lu tuh ada aspek misdirection-nya. Kalau misalkan ada aspek misdirection-nya agak mudah untuk jadi joke. Karena ceritanya itu membawa orang ke sini, tiba-tiba ceritanya tuh begini gitu. Oke. Itu salah satu, ya itu kan salah satu cara untuk kita tahu cerita mana yang enak untuk gue jadiin joke ya. Ada aspek misdirection-nya, nggak ada aspek yang harusnya lurusnya kayak begini, tapi ternyata cerita hidupnya tuh begini gitu. Misalnya apa ya? Misalnya gue buru-buru mau pulang ke rumah, atau gini deh, gue ambil
gue ambil sebuah gag yang ada di film Partikelir. Lu lagi ngobrol dengan sahabat lu, ngobrolnya intens banget, menuju ke mobil tempat lu parkir, saking intensnya, ketika lu berhenti lu nggak sadar, ternyata lu salah mobil, karena mobil lu Avanza, ada banyak kan Avanza di parkiran. Ngerti gak? Jadi ceritanya, kalau ceritanya lurus, ceritanya adalah lu jalan dengan teman curhat lu sampai mobil, lu masuk mobil jalan. Yeah. Tapi ceritanya patah, karena lu lagi jalan sama temen lu curhat, sampai depan mobil, pas lu buka alarmnya, ternyata bunyinya di sebelah, karena salah mobil. Itu kan patah tuh. Kalau lu punya cerita hidup yang ada aspek misdirection-nya, mungkin itu bisa jadi joke gitu. Terutama kalau kan ada tragisnya juga kan, salah masuk mobil. Lucu loh Partikelir tuh. Adegannya 2 orang ke mobil, terus plik ke sebelah situ terus jalan. Lucu kan? Lucu tau? Lucu dong, ditonton ya? Iya dong. Ada di Netflix, Disney Plus. Gitu. Betul Bang. Ini kayaknya nyambung juga dengan konsep waktu itu tadi. Mungkin misdirection itu belum ketemu karena waktunya belum panjang. Jadi kayak belum kelihatan beloknya di mana. Betul. Iya, bisa jadi ada cerita. Iya benar-benar. Bisa jadi ada cerita yang patahnya belakangan. Gue ambil contoh, gue ada cerita putus sama pacar gue yang Pentakosta, yang Kristen. Pentakosta karena Kristen. Karena beda agama. Terus kalau gue bikin beatnya di situ belum ketemu patahnya karena eventually dia pacaran sama Islam juga. Kan baru ketemu patahnya belakangan gitu ya. Jadi bisa aja waktu butuh lebih panjang lagi untuk ketemu patahnya dari sisi cerita tersebut ya. Bisa. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Jangan lupa kalau misalnya lu tertarik dengan belajar stand up, silakan ke pecahkan.com, beli buku ini bisa di komunitas, bisa di online. Betul. Dan ada kelas online kami juga yang bisa diakses di situ. Ada gratisannya juga. Jadi silakan ke pecahkan.com. Ya. Harusnya ditutup pakai itu setiap ini ya. Gue ingetin setiap habis pertanyaan aja. Iya. Oke. Baru kepikiran tadi. Ada pertanyaan yang cuma bentar, jawaban cuma bentar. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Maaf ya. Pertanyaan selanjutnya, itu Bang. Kopi lu tuh, Man? Iya. Kok nggak lu minum? Nanti aja. Nunggu anget. Nggak bisa, soalnya kan lagi sakit. Oh iya, benar juga. Pertanyaan selanjutnya untuk Bang Panji, bagaimana cara badanin yang efektif? Soalnya saya badanin nggak mau masuk-masuk. Mungkin Anda bukan badanin materi, tapi badanin setan kesurupan. Gue lagi nunggu pancelannya tuh. Nggak masuk-masuk, setan kesurupan. Oke. Gimana cara ngebadanin yang efektif? Jadi gini, secara kita balikin ke definisinya dulu ya. Banyak orang, gue kemarin ketemu Rindra. Rindra nggak tahu ngebadanin. Hah? Ngebadanin tuh apa sih? Sepanjang hidupnya, tapi nggak pernah melakukan itu, tapi nggak tahu istilahnya atau? Mungkin pernah ngelihat anak-anak lakukan itu, nggak tahu itu namanya ngebadanin. Padahal Rindra kan stand up dari tahun 2011. Dia lagi dengerin Bonar stand up, terus Bonar ngomongin ngebadanin. Terus dia nanya sama gue, ngebadanin itu apa sih? Itu loh, kalau ngeliat anak-anak suka komit-komit, oh gitu. Jadi kayaknya dia ngelihat, tapi nggak tahu bahwa itu ngebadanin. Karena dia juga kan stand up ketika dia pengen stand up aja ya. Dan sebenarnya di ruang tunggu Comedy Gym kemarin, anak-anak pada ngebadanin semua. Cuman dia emang gue lihat nggak ngebadanin, dia cuman bolak-balik, mundar-mandir. Ya main HP, ya kan? Ya kan lu lihat kan? Iya. Nah, untuk yang nggak ngerti, ngebadanin itu ada banyak istilah. Ada namanya shadow practicing, ada namanya shadow boxing. Penari juga sering melakukan itu. Intinya adalah stand up comedian itu sebenarnya kan pelaku kesenian panggung. Materinya itu dibawakan di atas panggung lengkap dengan gerakan-gerakan. Nah, seperti halnya kesenian panggung lainnya, sebelum manggung biasanya gerakannya dilatih. Makanya penari kan suka latihan di segala macamnya. Nah, stand up comedian juga kayak gitu. Biasanya mereka melatih setnya, tapi lengkap dengan gerakan-gerakannya. Kalau lo lihat stand up comedian mau manggung, terus dia suka mojok, terus dia itu lagi ngebadanin. Artinya sebenarnya dia lagi membawakan ulang materinya, bukan membawakan ulang, lagi membawakan materinya, tapi dengan setengah bahkan seperempat power. Intinya kurang lebih seperti itu. Power gerakannya ataupun power vokalnya. Untuk memastikan dia tahu urutannya seperti apa, habis itu ngomonginnya gimana, memastikan nggak belibet, terus dia pengen gerakannya seperti apa, act out-nya seperti apa.
Sama halnya seperti kalau lu ngelihat petinju sebelum naik dia suka gini-gini, nggak ada orang, siapa yang dia tonjok, nggak ada, dia lagi shadow practicing aja, dia lagi latih, abis gini tuh gini, gitu-gitu. Nah itu namanya ngebadanin. Nah pertanyaannya adalah gimana ngebadanin yang efektif. Kalau gua adalah dengan benar-benar membawakan semuanya, nggak ada potong kompas. Jadi semua kata per kata itu gue bawain. Banyak yang benar-benar lengkap, kayak Babe Cabita itu seluruh setnya dibawakan ulang. Biasanya Babe Cabita kalau stand up udah pasti nggak bisa lu sentuh aja, dia pasti di pojokan sendirian aja. Gue inget banget, gue tur sama dia di Bali. Gue nyampe ke kamar, gue tuh ritualnya tidur dulu, udah pasti tidur siang. Pokoknya abis, kalau gue tur tuh setelah makan siang jangan kasih gue kegiatan, gue mau tidur, bangun, terus nyusun set ulang, terus ngebadanin. Nah gue tidur, pas gue bangun, Babe nggak ada di kamar. Gue cari Babe kemana ya? Terus gue turun ke lobi ke kolam renang. Nah, di kolam renang tuh ada ibu dan anak-anaknya lagi berenang. Dan ada Babe di pojokan ngadep pohon. Babe lagi. Terus ibu-ibu sama anaknya liatin Babe. Kenapa tuh? Nah, itu Babe tuh tipikal yang ngebadanin seluruh set. Makin kesini, gue ngebadanin tuh beat-beat yang gue khawatir belibet di atas panggung. Nah, tapi cara ngebadaninnya adalah dengan dibawakan kata per kata lengkap dengan gerakan-gerakannya. Dan gue nggak bisa bilang itu cara paling benar, tapi itu caranya gue. Lu sendiri pakai ngebadanin nggak? Pakai ngebadanin, dan ini ritualnya sebelum ngebadanin saya bang. Oh apa tuh? Stretching. Oh, sama-sama gue juga. Tapi sampai ini capek bang. Sampai capek? Lari-lari gitu. Oh iya? Soalnya kerasaan kalau di panggung terus grogi itu karena tegang gitu rasanya. Jadi kayaknya kalau datang dalam keadaan capek itu kan nggak akan tegang gitu logikanya. Tapi bukannya saking capek terus ngeblank nggak gitu ya? Nggak pernah ya? Nggak, malah kayaknya kalau capek itu lebih rileks terus lebih ini aja. Tapi tau nggak ya, gue punya keyakinan yang juga sangat menarik, sangat mirip. Gue suka perhatiin ya, kalau gue main bola, kalau gue tidurnya kurang, mainnya lebih tenang. Nah kan? Karena asumsi gue, karena saking badan gue ngantuk, badan gue tuh diri gue tuh nggak overthinking. Kadang-kadang kalau lagi olahraga, kalau overthinking tuh lu jadi salah keputusannya, jadi apa segala macam. Jadi karena badannya capek, otaknya nggak overthinking. Jadi otaknya ya efisien aja gitu. Gue ngerasanya kayak gitu. Karena gue sering banget ketika lagi begadang, misalkan gue harus main bola jam 6, terus gue baru tidur jam 2:30. Gue tuh bisa khawatir, aduh besok pagi ngantuk nih gitu. Tapi terus segitu main bolanya jadi bagus. Jadi mungkin mirip seperti Anda. Gitu. Tapi nggak ini. Nggak apa? Nggak pernah dipraktekin di stand up. Nggak pernah, takut gue karena stand up ngomong banget sih. Gue tuh kalau ngantuk tuh mulut belibet banget deh. Oh. Makanya salah satu alasan gue ngebenerin sleep apnea, karena sebelum gue memutuskan untuk benerin sleep apnea, mulut gue tuh bukan cuman belibet, mulut gue tuh kayak istilahnya slurring gitu, gitu, kayak nyeret ngomongnya. Kan gue khawatir ya. Jadi tidur kurang tuh bahaya untuk gue. Menurut gue sih bahaya untuk rata-rata stand up comedian sih. Semoga menjawab pertanyaan Anda. Ada tambahan dari lu? Sudah, itu ada. Oke, jangan lupa kalau pengen beli buku Pecahkan, buku materi Pecahkan, pengen ikutan kelas online-nya, silakan masuk ke pecahkan.com, belajar stand up comedy dengan kami. Selanjutnya. Oke bang, ini ada pertanyaan selanjutnya bang, dari netizen. Saya suka mencatat premis di HP. Tapi ketika lama tidak dibuka, sekali dibuka, lupa ini materi apa. Hei, Anda, ini bukan cuma masalah Anda, itu juga masalah saya. Gue suka bingung. Ini gue ngomongin apa ya? Ya gue juga suka gitu. Udah gue tulis, apa sih maksudnya? Kok gue lupa ya? Makanya sekarang biasanya tuh terjadi karena kita buru-buru. Misalnya banget nih, lagi di tengah-tengah jadi pembicara, jadi public speaker, tiba-tiba nemu yang lucu. Aduh, lucu banget tuh. Terus gue ngeluarin handphone hanya untuk nulis kata kuncinya doang, karena gue mesti ngelanjut kan. Nah itu biasanya sering terjadi tuh ketika nulisnya lebih ke kata kunci doang,
berhari-hari kemudian kita lupa, apa ya ini ya. Makanya sekarang gue lebih sering membiarkan, nanti ingetin gue ya, gue mesti nyatet soal ini. Abis itu gue titipkan tanggung jawab itu ke orang lain, siapapun yang di sekitar gue. Abis itu setelah selesai jadi pembicara, gue biasanya suka nanya, tadi tuh gue mau ngomongin apa ya? Lu pernah nggak kayak gitu? Ya, gue pernah nanya, gue tuh harusnya ngomongin apa ya? Itu loh soal ini. Oh iya bener, akhirnya gue catat semuanya di handphone. Tapi intinya, kalau nggak mau kayak gitu lagi, jangan hanya nulis kata kunci. Nulis utuhnya. Gue aja sekarang lebih terlatih untuk nulis kata per kata joke-nya ketimbang hanya, kecuali kalau lu emang baru nemu premis ya. Baru nemu premis, kan bisa aja premisnya lu terus kata kuncinya doang. Betul. Bukan premisnya. Misalkan premisnya adalah seringkali lupa nama orang, lalu ketika lu ngobrol sama orangnya terus-terusan nyebut nama lu dan lu nggak bisa nyebut nama dia karena lu lupa nama dia. Itu kan premisnya ya. Tapi ketika lu catat kata kuncinya cuma nama orang, terus lu bingung kan maksudnya apa ya soal nama orang. Jadi kalau misalnya lu mau memastikan diri lu nggak lupa, tulis selengkap mungkin. Sama hire asisten. Atau lakukan caranya Joe Rogan. Apa tuh? Tidak dicatat tapi di voice note. Lebih mudah. Jadi kan lu bisa buka aplikasi voice note-nya, abis itu lu record, abis itu lu ngomong aja. Lebih mudah ketika lu ngomong untuk menjelaskan lebih utuh premis ataupun apapun yang ide joke yang mau lu tulis ketimbang lu catat gitu. Catat tuh karena lu malas kelihatannya jadi akhirnya pendek gitu. Tapi kalau misalnya lu pakai voice note bisa jadi insentif untuk ngomong lebih panjang. Gitu kurang lebihnya. Anda ada tambahan? Saya tidak pernah menemukan kasus itu sih. Apa tuh? Lupa ini materi apa. Karena saya tipenya ini Bang, nulis tangan daripada voice note tidak apa. Dan ngetik. Mending ngetik karena mending ngetik karena tahu ini konten misalnya temanya adalah soal nama tadi. Oh iya, nama, ketemunya siapa, bla bla bla, itu jadi lebih terarah gitu kalau mau dibaca lagi. Kalau voice note biasanya ngeblank di tengah jalan, tidak bisa minta tepuk tangan. Kalau diketik kan ya bisa nunggu. Ya sebenarnya sih buntut-buntutnya cocok-cocokan ya. Cocok-cocokan. Tapi mungkin intinya jangan cuma kata kunci yang lu catat. Harus lengkap aja. Kalau saya sih ini Bang, seringkali notes-nya keselip. Jadi misalnya ada notes belanjaan, saya masukin materi di notes belanjaan. Gue dulu tisu. Karena dulu gue nggak punya buku materi pecahkan. Dulu gue nggak punya buku, sebenarnya dulu gue pernah ada masanya emang nggak punya buku tulis aja. Kalau belakangan kan gue punya notebook tuh selalu nulis. Tapi dulu tuh karena gue nggak punya notebook, gue tuh sering dapat ide ketika lagi ngopi dan akhirnya gue boleh minta bolpen nggak mas? Habis gue ambil tisu terus gue tulis di situ. Nggak pernah bisa berhasil pindah ke notebook pada akhirnya. Selalu hilang. Dulu gue suka nulis ini karena dulu gue suka ngumpulin bungkus coklat. Bungkus coklat. Cadbury kan ada sleeve-nya. KitKat ada sleeve-nya. Baliknya itu ya. Baliknya yang putihnya. Oke. Iya. Dulu gue suka ngumpulin begituan. Malah kadang-kadang buku-buku gue, mungkin di salah satu buku ini ada juga yang kalau gue buka ada bungkus coklat. Nah, ini daun. Bagus ya? Bagus tau? Bagus nggak? Ini daun dari tahun berapa coba ada di sini? Tuh. Jadi begitulah. Ada nggak yang ada coklatnya? Coba ini kita lihat nih. Yo, dilipet. Siapa yang lipet? Itu pasti bukan gue deh. Atau ini pembatas beneran tuh. Oh, ini apa? Tiket pesawat. Baliknya ada materi kali. Enggak nih. Tapi tanggal 2 Mei 2 Mei, oh nggak ada tahunnya. 2 Mei doang. Ya begitulah. Gue kadang-kadang suka nulis di entah kertas apapun yang selalu gue pakai untuk pembatas buku. Dah, apa tambahannya? Udah, itu aja. Terima kasih. Kalau pengen belajar stand up comedy, jangan lupa masuk ke pecahkan.com. Bisa beli buku Pecahkan, ditulis sama gue sama Ulwan, atau beli kelas online-nya, dan akan ada workshop online juga. Betul. Siap-siap. Tipis respect. Ditunggu aja. Dadah. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara membawa teknik stand up comedy ke dalam podcast?
Mungkin ini pertanyaan dari komika yang desperate, kenapa materi saya tidak lucu-lucu? Mungkin di podcast berharap lucu, mungkin. Atau podcaster yang merasa pendengarnya komplain karena dia terlalu membosankan. Oh iya, bisa jadi. Sebenarnya sih kalau yang kita manfaatkan adalah prinsip-prinsip penulisan joke, harusnya sih bisa masuk podcast ya. Ya sebenarnya kan, tapi tergantung podcastnya seperti apa. Kalau misalkan lu bentuknya bercerita, jadinya akan mudah karena lu bisa cari cerita-cerita yang sifatnya dulunya tragedi tapi sekarang udah bisa lu tertawakan, atau lu cari-cari cerita hidup lu yang ada ironinya gitu, atau cerita-cerita hidup lu yang patah gitu, nggak lurus gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi. Sisanya format joke-nya sekarang, habis itu lu pastiin gimana caranya itu dihantarkan dengan efisien mungkin, seefisien mungkin. Biasanya di stand up comedy ada istilah LPM, laugh per minute. Itu sebenarnya istilah yang teknis banget, tapi tujuannya cuma satu, memastikan lu nggak bertele-tele dalam penulisan joke, karena yang paling penting adalah secepat mungkin menuju punchline. Orang Indonesia, karena kita secara bangsa adalah bangsa yang ornamental, kadang-kadang kalau ngomong juga banyak hal-hal yang nggak penting, melenceng aja kemana gitu. Kita pikir itu menarik, padahal train of thought ini jarang banget dibahas di stand up. Train of thought-nya yang dengerin tuh jadi berantakan gitu. Train of thought itu adalah kan kalau train of thought secara harafiah kereta pikiran ya. Tapi intinya orang itu akan mudah mengikuti kalau dia ada bayangan lajurnya tuh seperti apa. Oh ini kelihatannya arahnya ke sana. Jadi dia ngikutin. Tapi abis itu lu suka belok-belok sendiri. Jadi dia bingung. Mau kemana nih? Gue pikir mau ke sana gitu. Nah, untuk memastikan dia nggak bertele-tele, diperkenalkanlah istilah LPM, laugh per minute. Konon yang bagus 3 per menit, yang bagus banget 5 per menit. Bintang BT pernah, bukan bintang Emon, bintang BT pernah 15 atau 18 per menit. Tapi tujuannya adalah untuk memastikan setelah ceritanya lu tulis, lu ukur dalam 1 menit cerita gue tuh dapat berapa kali ketawa ya. Kalau ternyata masih cuma 1 doang, nah lu baca lagi tulisan lu, apa yang nggak perlu gue taruh di sini, trimming tuh, dibuang. Apa patokan ngebuangnya? Buang semua kata atau kalimat yang kalau lu hilangin nggak mengganggu esensi joke-nya. Kalau dia nggak ganggu punchline-nya, ya buang aja. Kecuali emang elemen itu dibutuhkan untuk punchline-nya, yang kalau detailnya hilang orang nggak ngerti joke-nya di mana. Tapi kalau misalnya ada yang bisa lu buang dan orang tetap ngerti joke-nya, buang aja. Nah, sisanya sih latihan sih gue rasa. Ditulis berulang-ulang, lama-lama lu tahu caranya memformat joke. Gitu. Bisa tuh dipakai untuk podcast lu. Di buku pecah kan juga ada rekomendasi ketika komika mungkin menemui dead end atau mau shifting profesi kan. Salah satunya Bang Panji juga sebut adalah menjadi podcaster atau penyiar radio. Nah, betul, itu mungkin salah satu yang saya juga belajar dari Abang adalah theater of mind itu, Bang. Karena kan kalau background-nya podcaster atau penyiar kan hanya punya suara sebagai senjata gitu. Nggak tahu nih ekotnya seperti apa, atau mungkin nggak punya sound effect untuk menambah kelucuan tawa gitu. Gitu kan susah kan. Jadi memang kemampuan menciptakan theater of mind dalam benak pendengar tuh kayaknya penting, dan itu di stand up diajarin banget, signifikan sekali skill itu untuk bikin tawa, bikin punchline gitu. Terutama kalau materinya sebut ini pengandaian, what if gitu kan. What if ya. Ya. Gue mumpung lagi di sini, gue pengen pengen ngebahas sedikit lebih panjang soal train of thought. Jadi manusia itu sebenarnya secara instiktif tuh punya kemampuan untuk membaca pola, pattern recognition. Itu tumbuh di diri manusia sebagai cara untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau dia pernah kena sesuatu yang tajam habis itu kesakitan, dia akan menggunakan kenangan itu untuk baca pola yang serupa di kemudian hari, sehingga kemudian hari dia ngeliat yang tajam-tajam, dia hati-hati. Pattern recognition, kemampuan untuk membaca pola. Di sekolah pun kayak gitu. Kalau lu inget, karena anak gue juga lagi belajar soal pattern recognition, itu diajarin tuh 1, 3, 5, 7, lanjutin. Ya kan, terus jawabannya 9, 11, dan seterusnya. Atau apapun pattern recognition, 5, 10, 15, 20, 25, lanjutin. Ya kan?
Nah, pattern recognition juga terjadi dalam komunikasi. Makanya train of thought itu penting. Ketika kita bercerita, orang itu sambil dengerin cerita kita, ngebaca pola dan membayangkan kira-kira ujungnya kemana. Untuk memudahkan dia ngikutin omongan kita. Itulah kenapa jadi bingung pendengarnya kalau misalnya lo keluar dari lajur yang tadinya udah lo siapin. Kalau misalnya gue bilang 1, 2, 3, 4, 5. Yang dengerin tahu nih, lanjutannya Panji akan ngomong 6, 7, 8. Abis itu lama-lama ekspektasi otaknya dan omongan gue tuh barengan. Nah, sejalan deh tuh. Tapi kalau misalnya Panji lagi ngomong 1, 2, 3, 4, F, K, L, yang dengerin tantar, apa nih polanya gitu. Ngerti kan maksud gue? Jadi untuk memastikan joke lu itu bisa dicerna, lu harus membantu pendengar lu untuk memahami lu, dan untuk membuat mereka memahami pola lu, omongan lu, dia harus bisa ngebaca pola lu. Di bahasa juga ada kecenderungan, kalau misalkan lu ngelihat ada sebuah kata, huruf depannya benar, huruf belakangnya benar, di tengahnya salah, lu tetap tahu itu kata apa. Misalnya buku, depannya B, belakangnya U, terus tengahnya lu taruh N dan T. Susah juga ya, bukan itu maksud gue. Apa ya, misalkan apa ya? Misalkan jangan pecahkan deh. Pecahkan tuh kata yang masih pakai imbuhan. Misalkan apa ya? Mobil deh, M, terus ada L di belakang, terus lu taruh 8, lu taruh apapun gitu ya di tengah-tengah tuh, orang tetap akan ngebacanya tuh sekilas mobil gitu. Karena pola, kemampuan manusia untuk ngebaca pola. Nah, jadi intinya manusia itu sebenarnya punya kemampuan untuk mengenali pola, tapi itu harus lu manfaatkan dalam penulisan joke untuk memastikan dia ngerti arah pembicaraan lu seperti apa. Makanya trimming itu krusial supaya hal-hal yang nggak perlu bisa lu buang sehingga train of thought-nya nyatu. Itulah kenapa orang suka banget nonton Ridwan Remin. Karena materi stand-up-nya lean, langsing, nggak ada, kalau istilahnya Radit itu nggak ada yang berlebih gitu, yang nggak perlu tuh nggak ada. Dan karena ramping materi stand-up-nya, orang ngerti persis apa yang dia maksud. Dan karena orang ngerti, ketawa. Karena Bang Miing pernah bilang, orang ketawa bukan karena lucu, orang ketawa karena ngerti. Itu dia, penting. Oke, jangan lupa masuk ke pecahkan.com kalau mau beli bukunya. Buku ini, buku materi, kelas online, ataupun workshop online-nya kami. Next. Oke Bang, kita lanjut ke menjawab kebingungan netizen selanjutnya. Terkait cara dapetin feel manggung lewat Zoom. Gimana Bang? Lah! Ini netizen atau komika yang udah lumayan ada job sepertinya. Gimana cara apa feel? Dapetin feel manggung lewat Zoom. Kalau gue ya, cara gue untuk dapetin feel stand up via Zoom adalah dengan tidak membandingkan dengan stand up secara langsung. Oh. Gue kalau stand up via Zoom selalu mikirnya adalah gue lagi ngebadanin tapi ditonton orang. Jadi Nice. gue nggak pernah berharap reaksi kalau lagi stand up via Zoom. Gue hajar aja set gue. Jadi bahkan kalau kita lagi ngebadanin ya, nggak tahu ya, kalau lagi dalam banget, gue sih sering lakuin itu. Kalau gue lagi dalam banget ngebadanin itu, gue kadang-kadang suka ketawa sendiri sama joke-nya. Karena gue ngebayangin seakan-akan gue emang lagi manggung. Itu juga yang terjadi ketika lagi stand up via Zoom. Gue nggak ngebayangin gue lagi stand up di depan orang. Gue lagi ngebayangin ngebadanin ditonton orang. Ya udah, akhirnya gue ngoceh aja sendiri. Kalau mereka ada ketawa, kadang-kadang suka delay juga, jadi ditungguin males. Kalau kita stand up secara langsung, kalau kita stand up via Zoom, membayangkan kita stand up secara off air, kita pasti akan nungguin ketawa. Abis itu ketika ketawanya nggak muncul, kita terganggu, ritmenya lepas gitu. Kalau gue sih udah aja, anggap aja lo lagi ngebadanin, ditonton orang. Harusnya lebih dapat feel stand up Zoom-nya. Karena lu nggak nungguin ketawa orang, lu nggak khawatir sama reaksi orang, jalan aja terus. Setidaknya itu saya. Anda? Kalau ini pertanyaan tambahan. Kan kalau manggung itu kan asiknya kan pakai kontak kepada audiens. Kalau via Zoom, apakah kita lebih baik kontak pada diri kita sendiri? Maksudnya lewat screen-nya kita gedein atau kita mending thumbnail audiens gitu, Bang? Gue sih lebih suka ngeliat diri kita sendiri. Kayak ngaca. Makanya tadi gue bilang kayak lagi ngebadanin. Kan kadang-kadang ngebadanin kan ngadep kaca tuh. Iya. Pertama juga salah satu tujuannya adalah untuk tahu framing kita.
Gue punya beat, gue waktu itu awal-awal pandemi, gue punya beat Shanghai yang selalu gue pakai untuk korporat. Lalu karena gue nggak ngontrol diri gue sendiri, guanya keluar-keluar ketika lagi act out gitu, tangannya tuh keluar-keluar. Jadi orang pada nggak ngerti gitu, gerakan-gerakannya tuh keluar begini gitu loh. Jadi orang nggak nonton gitu. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk memastikan kita dalam frame, tapi juga karena mental ngebadanin, jadi kita kayak ngaca gitu. Dan kalau gue mau interaksi sama yang nonton, gue lakukan sebelum masuk set. Makanya manajemen gue selalu bilang, tolong dipastiin ya, ngomongnya ke MC atau ke panitia, tolong dipastiin pas Mas Panji stand up, kameranya dinyalain biar bisa disapa. Kameranya nyala, gue sapa satu persatu, riffing, lihat nama, ngeliat latar belakang, ngeliat muka, baru mulai masuk set. Jadi merekanya merasa terpanggil, sehingga mungkin mereka memperhatikan, terus sisanya kita ngebadanin aja, gitu. Menarik nih, tanpa mengharap, istilahnya tidak mengharap tawa juga akhirnya ya, karena supaya kita lebih fokus bawain materi kita gitu. Iya betul, karena mikirin penonton itu kan adalah salah satu cara untuk bikin kita ngeblank ya. Iya. Off air pun gitu kan, kalau kita lagi stand up nih, terus kita palanya terlalu sibuk mikirin orang yang nggak ketawa, ketimbang mikirin apa yang kita mesti omongin selanjutnya, kan kita suka ngeblank sendiri. Gue sih sering kayak gitu. Jadi gue memutuskan untuk nggak terlalu memusingkan mereka, terutama ketika stand up di Zoom. Dan kayaknya ketika kita stand up di Zoom, terus kita ngelihat frame kamera, atau menghadap tampilan muka kita sendiri, setidaknya kita tahu kalau lagi berkeringat. Ya, kalau keringat sih agak berasa sih. Biasanya kan kalau stand up nggak kena kan mulai bercucuran. Jadi kita bisa minimal terlihat tetap rapi di hadapan netizen. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jangan lupa beli buku Pecahkan atau buku materi Pecahkan, atau ikutan kelas online-nya atau workshop online-nya nanti. Silakan masuk ke pecahkan.com. Kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Bang, saya ini lama di komunitas ini, maaf agak curhat nih, Bang, orangnya, Bang. Dia bilang gini, maaf agak. Ini lu ya? Kocak. Bang, saya lama di komunitas tapi karir mandek, Bang. Harus gimana saya, Bang? Lama di komunitas tapi karir mandek. Iya. Itu luas sekali. Karir mandeknya karena A, emang gak lucu-lucu. Gak lucunya juga karena A, emang gak berhasil bikin pecah penonton, atau B, komunitasnya emang jarang ada penonton beneran. Itu dua aspek yang berbeda. Nah jadi tadi apa istilahnya, nggak maju-maju. Karirnya mandek. Mandeknya karena nggak lucu, atau karena karirnya mandek karena nggak pernah dikasih kesempatan sama seniornya. Bisa aja kan. Karirnya mandek karena komunitasnya nggak pernah bikin stand up night lagi. Jadi ada banyak aspek. Dalam hal si Ulwan ini apa? Karena menurut gue ya, stand up night itu salah satu cara untuk memastikan anak-anak komunitasnya rajin nulis. Iya. Karena gue nggak tahu sekarang ya, tapi dulu orang, gue mau ngisi sunnah gitu kan. Jadi ya sangat disayangkan kalau komunitas pada nggak bikin stand up night. Kalau si Ulwan itu ada orientasi ya, Bang, setidaknya kan. Kalau ada sun kan istilahnya panggung yang diberikan cuma-cuma kepada komika yang berusaha gitu kan, dalam beberapa pengamatan beberapa bulan gitu, ternyata mereka yang layak. Nah, ini kan biasanya target yang realistis gitu, daripada ngejob lalu dapat bayaran yang di stand up yang biasanya agak susah gitu. Nah, ya, terkait ini tadi yang kan dibagi dua aspek nih, Bang, dari komunitasnya maupun dari dirinya sendiri. Kalau misalnya ambil kata si orang ini mengeluhkan karena dirinya sendiri tidak mendapatkan perkembangan yang bagus sebagai komika, apakah dia perlu pindah komunitas? Maksudnya nggak dapat perkembangan yang bagus, maksudnya nggak ada yang nge-mentor? Nggak ada yang nge-mentor, tidak merasa penulisannya mungkin berkembang, sehingga tidak dapat panggung, tidak dapat job kayak gitu. Apakah dia perlu pindah hobi atau pindah komunitas? Pertama, kalau nggak dapat pengembangan yang baik karena nggak ada mentor di komunitasnya yang tepat, ya itulah waktu yang tepat untuk beli buku Pecahkan. Di sini sebenarnya satu. Yang kedua, karena gini ya, gue percaya sebenarnya
tanpa mentor pun seseorang tuh bisa jadi komika yang baik. Tapi sangat bergantung sama kesediaan dia untuk kerja keras. Bisa loh orang modal buku materi sama buku pecahkan terus udah gitu jadi lebih baik karena dia misalnya ngisi halaman-halaman latihan yang lu taruh di sini. Sebenarnya bisa aja. Kalau misalnya dia nggak cepat puas dengan hanya yang ada di sini, pengen bikin lebih sudut lagi, sebenarnya bisa aja. Cuman itu kan sangat bergantung sama motivasi orangnya. Nah, kalau emang dia tipikal yang butuh motivasi dari eksternal, gua tidak mengharamkan dia pindah komunitas. Karena banyak yang, gue sebut aja ya, banyak yang pindah atau bernaung ke komunitas Jakbar, jadi lebih baik, ke Bekasi, jadi lebih baik. Karena ini tempat terkenal jago nge-grooming. Atau ke Jogja. Rispo sebelum pindah ke Jogja ya, sama Rispo setelah ke Jogja tuh beda loh. Iya. Gue gak tahu apa yang terjadi sama stand up Indo Jogja, dan gue juga gak tahu apakah sekarang masih kayak gitu. Tapi gue rasa cukup besar reputasinya di banyak komika se-Indonesia, anak-anak stand up Indo, yang pernah dengar kota-kota tertentu tuh jago dalam ngembangin talent gitu. Ada masanya Bandung, ada masanya Surabaya, Malang juga. Malang nggak tahu sekarang masih atau enggak, jago-jagonya masih ya. Jadi kalau misalkan lu ada di misalnya aja nih stand up Indo Sidoarjo dan nggak ngerasa tumbuh kembang di situ, atau Jawa Timur apalagi sih? Lumajang. Stand up Indo Lumajang. Gilang, ada Gilang. Oh, Gilang ya. Stand up Indo Lumajang terus nggak ngerasa bisa ketemu komunitas. Mungkin ada ya senior tapi bukan yang gayanya sama sehingga nggak tepat untuk jadi mentor. Jadi bukan tipikal mentor yang pas untuk gaya komedinya dia. Gue nggak melarang lu untuk pindah ke stand up Indo Malang atau stand up Indo Surabaya untuk nyari mentor yang tipikalnya pas sama lu. Jadi bisa aja. Kalau mau ganti nggak stand up gitu dan ganti komunitas lain, ya nggak apa-apa juga. Tapi berarti ya udah, berarti lu nggak seniat itu untuk jadi stand up comedian, dan nggak apa-apa. Tapi awareness si orang ini bahwa merasa karirnya mandek itu kayaknya salah satu tahap juga ya untuk maju, karena dia merasa kayaknya nggak berkembang dari sini dan dia segera cari pertolongan gitu. Betul. Salah satu syarat perubahan adalah menyadari adanya kesalahan. Kalau dia nggak sadar, nggak ngeh, kalau dia mentok, dia nggak sadar kalau dia salah, dia nggak bisa berubah-berubah. Itulah yang, kalau nggak salah gue sama Uluan pernah ngomongin, di komunitas tuh banyak banget, atau sama Bari ya, di komunitas tuh banyak banget yang abis open mic, ngebom, nggak kenapa-napa. Ya udah, susah deh. Turun dari open mic tuh masih biasa-biasa aja. Yang lain turun dari open mic anyep itu kepikiran banget, aduh. Mimpi buruk. Iya gitu, kenapa sih gitu. Kepikiran. Justru bahaya ketika orang turun nggak kepikiran sama sekali karena dia nggak ada keinginan untuk berubah gitu, nggak ada keinginan untuk bertumbuh. Dan kita ya berdua ya, karena kita datang dari komunitas, harusnya sih pernah ngelihat orang-orang kayak gitu, orang-orang yang bertahun-tahun pakai set yang sama, terus nggak lucu-lucu masih dipakai juga karena dia nggak peduli, menurut gue ya, dia nggak peduli soal bikin orang ketawa. Dia hanya peduli dilihat orang. Itu bukan motivasi yang benar untuk jadi stand up comedian. Kalau lu pengen dilihat orang, nggak harus jadi stand up comedian. Lu kalau pengen jadi stand up comedian karena lu senang bikin orang ketawa. Nah, kalau lu senang bikin orang ketawa, lu gagal bikin orang ketawa, harusnya kepikiran. Tapi kalau lu naik ke atas panggung, lu pengen bikin orang ketawa, orang nggak ketawa, dan lu santai-santai aja, kemungkinan karena lu udah cukup puas diliatin manusia. Gitu. Jadi ya, nggak usah jadi stand up comedian Anda. Manusia silver aja bisa. Itu bisa dilatih. Dilihat manusia. Oke Bang. Oke, jangan lupa semua informasi belajar stand up ada di buku Pecahkan. Belinya di pecahkan.com termasuk kelas online dan workshop online kami. Kita mendefinisikan bedanya kelas dan workshop Pecahkan apa ya? Kelas online itu ada istilahnya apa namanya? Tidak sepenuhnya tatap muka. Oh iya betul. Kan betul. Ada proses belajarnya istilahnya sendiri. Di dunia pendidikan tuh asynchronous. Iya, jadi ada lu belajar sendiri sesekali. Berapa lama sekali sih kelas online? Tatap mukanya? Tatap mukanya sekali. Sebulan sekali? Setiap course. Oh, per course sekali? Sekali. Jadi belajar, mendalami materinya, coba-coba sendiri. Kemudian di sesi akhirnya nanti bisa ketemu dengan pengajar-pengajar Pecahkan untuk konsultasi atau nyoba materi. Betul, dan beda-beda. Kalau yang kelas yang ada kami berdua tuh judulnya
luas presentasi di kantor dengan stand up comedy. Nah, jadi ketika ada tatap mukanya, ketemu gue atau ketemu Uluan, ada kelas-kelas lain, ada berkarir sebagai komika. Dari joke pertama sampai open mic pertama. Itu yang ngajar Awe, Beler, dan lu. Ya. Yang satu lagi belajar stand up comedy dengan belajar bahasa Indonesia dengan stand up comedy. Yang ngajar Remin sama lu. Nah, jadi fasilitator yang ketemu sama lu pas tatap muka beda-beda tergantung kelasnya apa. Tapi itu informasinya juga, dan kalau misalnya mau ikutan bisa ada di kelas.com. Salah. Platform sebelah. Pecahkan.com. Pecahkan.com. Kelas.com juga gua ada di situ. Materi public speaking dan personal branding. Mungkin iklannya udah dilihat. Iya, mungkin udah muncul duluan iklannya. Oke, next question. Oke. Ngantuk. Tapi ini dapat durasinya 2 jam. Ya, nggak apa-apa. Sekalian ya. Hajar aja terus. Siap. Baru sejam, Wan. Iya. Bang, saya pengen upload video pas stand up. Wah, ini udah mengikuti saran Bang Panji untuk mengupload video untuk mendapat exposure. Okay. Tapi saya takut diserang netizen. Gimana, Bang? Kalau lu mau jadi stand up comedian dan lu khawatir pendapat orang, jangan jadi stand up comedian. Stand up comedian mah udah pasti akan dapat pendapat orang. Kan gini ya, stand up comedian itu naik ke atas panggung untuk dapat reaksi. Kebetulan reaksinya yang kita harapkan adalah ketawa. Tapi kalau lu naik ke atas panggung karena lu tahu lu mendapatkan reaksi, lu harus tahu juga bahwa nggak selalu reaksinya tuh ketawa. Nah, jadi kalau nggak mau dapat reaksi, bukan stand up comedy pekerjaan yang tepat untuk. Atau mungkin kalau lu suka komedi, nulis komedi agak lebih mending. Yeah. Penulis komedi kayak Isman, buku komedinya banyak kan. Nah, salah satunya Oxymoron. Gue rasa kalau misalnya lu nulis komedi, kecil kemungkinannya untuk dapat reaksinya. Ya, secara langsung, karena abis lu tulis ya lu terbitkan, mungkin orang beli di toko buku, lu nggak pernah ketemu. Tapi kalau lu stand up kan lu kan di depan lu kan yang nonton gitu. Jadi kalau misalkan lu takut sama reaksi orang, jangan jadi stand up comedian. Nah, tapi kalau lu pengen jadi stand up comedian, terus lu butuh waktu untuk lama-lama nggak takut, menurut gue ketika lu naro materi stand up lu di YouTube, mulailah bukan yang aman, tapi mulailah dengan typical joke yang menggunakan diri sendiri sebagai objek tertawaannya. Karena cemoohan netizen bisa kita persempit kategorinya. Karena cemoohan bisa banyak kan. Ada kategori ih nggak lucu lu gitu. Ada kategori kenapa lu ngomongin ini bukan sesuatu yang dibercandain gitu, karena 2 kategori. Nah, kita persempit aja kategori cemoohnya. Kita jadikan kategori cemoohnya adalah nggak lucu, garing, nggak apa-apa itu mau gimana lagi gitu. Nah, untuk memastikan kategori cemoohnya kita persempit ke tipikal seperti itu, self deprecating aja, mulai naikin joke yang tentang diri lu sendiri. Sampai lu ngerasa cukup pede untuk mulai ngomongin yang lain. Sampai lu mulai ngerasa untuk ngomongin yang nonton gitu. Jadi pelan-pelan. Karena makin lama makin panas omongannya. Jadi mulai dari yang angkat-angkat dulu aja. Dan benar, ketika lu ngomongin diri sendiri pun masih ada kemungkinan orang mencemooh dan masih ada kemungkinan orang tersinggung. Tapi nggak sebesar kalau lu ngomongin orang lain gitu. Jadi kalau takut, apa tadi istilahnya dia persisnya? Takut diserang netizen. Kalau takut diserang netizen, ya nggak usah jadi stand up comedian. Kalau tetap pengen jadi stand up comedian dan pengen pelan-pelan ningkatin serangan netizennya, mulai dengan self deprecating, ngomongin diri sendiri aja dulu, ngejelek-jelekin diri sendiri. Iya, karena iya bener juga ya, karena reaksi penonton tuh nggak cuma gitu, bisa gini. Iya. Iya. Walaupun itu di stand up yang ini ya, stand up yang langsung. Dan itu justru panjangnya karir lo dalam stand up ditentukan dari salah satunya kemampuan lo untuk menangani yang kayak gitu-gitu gitu. Heckling itu selalu jadi kendala komedian. Ini salah satu cerita favorit gue. Waktu itu ada sebuah advertising agency salah satu terbesar di Indonesia. Mau ada hiburan di kantornya. Salah satu karyawannya kenal gue.
minta gua bawa stand up comedian 5 orang. Dibayar gitu. Ini budgetnya segini, tolong bawa 5 orang. Gue bawa nih. Salah satunya gue bawa adalah Adriano Colby, karena dia orang advertising agency kan. Dia stand up lagi ngomongin beatnya tuh tentang kenapa ya di advertising agency itu bulenya cuma satu, tapi semua orang ngomong bahasa Inggris. Harusnya kan bulenya yang ngomong bahasa Indonesia ya, orang cuma satu gitu. Tiba-tiba Adriano lagi stand up, di antara yang nonton ada yang bilang, enggak ah, gitu. Terus Adriano bingung kan, sorry, enggak kayak gitu. Terus ngomong panjang lebar. Kebetulan bosnya agensi tersebut. Suatu kantor nggak ada yang berani ngelawan kan, karena dia galak gitu. Akhirnya Adriano dengan gayanya itu, setelah selesai ngomong, ya boleh sih lu ngomong kayak gitu, tapi kan mikrofon ada di tangan gue, jadi terserah gue deh, gue pengen nanggepin lu atau enggak. Gue lanjut ya, terus dia lanjut gitu. Dan akhirnya orangnya diem gitu. Jadi harusnya ketika kita stand up tuh doanya tuh bukan semoga nggak ada yang menanggapi negatif. Doanya adalah semoga kita mampu mengatasi tanggapan negatif tersebut, karena akan selalu ada gitu. Iya juga. Berarti untuk mungkin keraguan orang ini adalah suatu saat mungkin andai kata dia terkenal nanti Bang. Takutnya video-video awal stand up ditarik dijadikan kasus mungkin. Nah itu apakah kan ini kan step dalam berkarir ya. Kalau misalnya video-video lama itu bermasalah, itu lebih baik di take down atau diapain tuh Bang? Dilihat dulu, karena kadang-kadang emang nggak bisa dibela itu beatnya. Karena banyak banget stand up comedian yang ngomong sembarangan karena pengen ngomong sembarangan. Ada loh yang kayak gitu. Ada yang ngeluarin curse words for the sake of cursing gitu. Susah dibela tuh. Kalau misalnya lu ngeliat beat-beat lama lu, abis itu lu bilang emang salah sih sebenarnya, gue juga nggak tahu cara ngebelanya, take down aja. Kalau gue emang karena gue udah duluan jadi penyiar radio dan gue tahu konsekuensi dari omongan gue, hampir semua yang gue omongin di atas panggung tuh gue bisa perdebatkan. Sedikit sekali yang gue nggak berani untuk perdebatkan. Jadi ketika alasan gue nggak naikin gitu bukan karena nggak bisa gue debat, cuman gue malas aja. Jadi kalau misalnya itu konteksnya, lihat dulu, kalau lu ngerasa emang nggak bisa gue bela, mending take down. Tapi kalau misalnya lu ngerasa nggak apa-apa, walaupun ini mungkin akan panas dan akan jadi masalah, selama lu yakin bisa lu debat, nggak apa-apa, tinggalin aja. Jadi persiapkan karir, materi yang banyak untuk bisa meng-hire lawyer andai kata diserang. Seperti kami, Comika punya pengacara untuk komika-komika kami. Oke, terima kasih Bang. Iya, jangan lupa kalau pengen belajar stand up masuk ke pecahkan.com. Ada buku teksnya, ada buku materinya, ada kelas online dan ada workshop online. Pecahkan.com. Tata. Haus ya. Aku mau ngambil kopi. Kopi yang satu lagi tuh menyangkut. Kalau nggak salah kan tidak kopi. Ya. Ini aja Pak. Mau ah. Ini aja Pak. Lu? Nanti aja. Lagian Lu nggak boleh minum es kan? Nggak bisa minum sekarang juga makanya. Iya betul. Lagian lu tungguin panas mana mungkin. Lu mau kopi panas nggak? Enggak. Kalau nggak gue suruh Agus. Oh ada. Ini. Ada kopi saset. Mau nggak? Iya boleh deh. Agus. Minum kopi dong. Kopi panas buat si Ulwan. Atau kopi susu, kopi hitam? Kopi susu. Udah kayak ini ya. Ternyata tidak ada isinya ya. Ternyata nggak ada isinya gelasnya. Iya. Masuk kamu gitu. Mau lanjut? Lanjut dong. Masih lanjut 3. Ya nggak 5 lagi. Berapa pertanyaan dong? 15. Jadi nggak ada yang di skip ya ini ya. Atau ntar kalau mau di skip bilang aja. Enggak. Hah? Biasanya sih gue ada yang dipotong-potong sama gelontorannya, ntar belakangan gue naikin juga. Karena ada juga yang suka nonton sejam gitu, ada. Ya tipikal-tipikal yang suka lari gitu-gitu. Kan gue suka bikin video ini kan, sharing komunitas. Sama sharing ketika ngajar suci. Yang ngajar suci, video sejamnya tuh
ada yang hampir nyampe 100.000, ada yang 100.000. Sementara video pendek-pendeknya tuh 4.000, 5.000, 10.000 gitu. Kocak dah. Watch time-nya? Gak tau, gak pernah gue merhatiin kayak gitu-gitu. Semangat ya orang-orang. Let's go. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari netizen bingung. Bang, saya Dua kata punya lucu. materi, Bang, yang punchline-nya mirip komika lain yang lebih terkenal. Masih boleh saya bawain nggak tuh? Jadi, mungkin Nah. nggak sengaja mungkin ya. Sebenarnya menarik sih. Kan pertanyaannya kan, kalau gue punya punchline yang mirip sama komika lain, senior gitu misalkan yang lebih terkenal, boleh nggak gue bawain kan gitu kan? Harusnya pertanyaannya ya di benak lu adalah, lu mau nggak bawain? Oke. Harusnya enggak kan? Maksud gue ada egonya gitu. Aduh, sama lagi. Mending gue ganti. Ngerti gak sih maksud gue? Ngapain lu pertahankan gitu? Jadi isunya tuh bukan boleh atau enggak. Kalau boleh ya boleh-boleh aja gue rasa. Terserah lu. Tapi maksud gue sebagai orang yang berkarya ya, kalau lu ngelukis tiba-tiba lu sadar, anjing mirip Mona Lisa lagi tuh lukisan gue. Ngerti gak maksud gue? Ya lu ngapain? Ya mending bikin baru deh gitu. Lu lagi ngelukis nih. Misalkan lu nggak pernah tahu Leonardo da Vinci, nggak pernah lihat Mona Lisa seumur hidup lu. Terus lu ngelukis tiba-tiba lihat gue ada lukisan baru. Terus orang bilang, anjing mirip banget Mona Lisa. Yang bener lu. Iya nih lu lihat Mona Lisa. Anjing iya mirip lagi. Ah udahlah gue ganti. Kalau emang egonya ego seniman, harusnya dia nggak mau. Itu kan karena dia mau ya, makanya dia nanya boleh atau tidak. Iya. Masih pengen bawain gitu. Iya, iya. Kalau menurut gua sih sebaiknya lu nggak mau. Nggak apa-apa Gus. Sini. Nah, itu dia. Terima kasih. Mantap. Harus Comika. Mantap. intinya adalah harusnya elunya nggak mau. Menurut gua. Harusnya ketika lu ngelihat, oke, berarti walaupun tidak, tapi berarti masih agak pasaran. Oh. Cara ngembanginnya. Masih ketebak, nah itu dia. Kalau sama berarti masih agak ketebak. Berarti kurang ngegali. Mungkin kurang ditarik ke diri sendiri, kurang personal. Oke. Berarti ada kemungkinan juga punchline-nya masih layer 1 gitu ya? Bisa jadi, bisa jadi. Oke. Ini pernah sih Bang, apa namanya, di satu komunitas gitu. Komunitas Malang. Ketahuan. Ya komunitas Anda dong. Sebenarnya keresahan mungkin itu adalah salah satu keresahan umum sebagai penduduk Malang gitu ya. Akhirnya materi itu dibawain oleh ada beberapa komika yang punya kesamaan topik gitu. Tapi ternyata secara punchline nggak mirip verbatim gitu. Tetapi secara alur bawanya, belok-beloknya itu mirip Bang. Apakah itu karena kita kurang kurang dalam gitu ngeliat fenomenanya. Soalnya fenomenanya Atau sama. kebanyakan nongkrong bareng. Oh, kebanyakan nongkrong bareng juga bisa. Iya, abis tadi lu bilang alurnya kan? Alurnya mirip. Alurnya mirip, terus udah gitu, ya gitu belok-beloknya mirip, patah-patahnya mirip kan? Jadi itu kan sebenarnya gaya berkomedinya kan? Oh. Cara pandangnya, iya, POV-nya, cara dia ngelihat, dan itu biasanya bawaan komunitas, menurut gue ya. Komunitas tuh sering banget kayak Depok selalu absurd gitu pada zamannya ya. Iya. Terus Bekasi selalu what if gitu pada zamannya. Terus Malang selalu solid di premis, tuh kayaknya bawaan tongkrongan. Bisa jadi ya, belum tentu, tapi bisa jadi. Jadi menurut gue harus ganti pergaulan sih. Oke. Tapi kalau itu adalah istilahnya apa ya? Kelebihan si komika atau mau pamer baju, Pak? Bagus kan belakangnya? Bagus. Bagus ya? Ini nggak kelihatan namanya tulisannya. Bagus banget tau. Ya. Bagus. Terusin, kenapa ngomong apa? Baru pertama kali iklan mungkin. Banyak ngobrol. Tapi kalau merasa itu adalah salah satu ciri khas ya, baik itu ciri khas komikanya yang ingin dipertahankan atau mungkin ciri khas komunitasnya gitu, yang sebenarnya ya karena besar dari situ mungkin akhirnya pengaruhnya gede gitu. Ketika di titik apa kita harus menanggalkan ciri khas atau mencoba explore hal-hal baru. Oke, kalau misalkan sebenarnya emang ciri khasnya pengen dipertahankan, berarti pastikan joke-nya, premisnya jangan sama. Jadi maksudnya gayanya pembawaannya sama, tapi si Irwan ngomongin soal Tamiya, si Panji ngomongin soal off-road gitu. Jadi emang dua premis yang berbeda. Karena kalau udah premisnya sama, kemudian
pembawaannya, belak-beloknya itu masih sama, jadi makin mirip. Dan orang sekarang kan udah nggak nonton stand up, orang tuh nonton orang. Jadi kan orang pengen tahu kenapa gue pengen nonton Uluan, kenapa nggak nonton Dono atau kenapa nggak nonton Panji gitu. Harusnya adalah karena ada sesuatu yang secara spesifik unik gitu. Nah kalau misalkan udah mah premi sama, belak-beloknya sama, ya jadi nggak unik gitu. Aset utama komika tuh keunikan menurut gue. Keunikan cara pikir, keunikan delivery, keunikan pembawaan, keunikan angle ngambil materi. Iya, sama keunikannya tadi gue mau ngomong gini, keunikan apa ya namanya kalau misalkan topik yang dia pilih itu menarik mulu gitu. Itu sudut pandang Kali ya, iya. Subjektivitas seorang komika itu yang seharusnya jadi aset gitu. Jadi nggak tahu, menurut gue sih sebisa mungkin sih belak-beloknya juga jangan sama gitu. Mungkin tuh gara-gara sering nongkrong bareng kan, anak komunitas kan biasa nongkrong. Iya. Bercanda, lucu, diam-diam ada yang nulis. Dia ngambil. Saya tulis. Iya kalau misalnya diam-diam, biasanya sekarang cup punya gua gitu. Cup punya gua. Konflik komunitas berawal dari cup, itu dia. acup. Cup, permen dong. Oke, terima kasih Bang. Semoga pertanyaan ini bisa ya, dicerahkan. dan jangan lupa kalau pengen belajar stand up comedy masuk ke pecahkan.com. Ada bukunya, ada notebooknya, buku materinya, ada kelas online, dan ada workshopnya. Silakan pecahkan.com. Masih panas. Oke Bang. Sorry sebelum lanjut, Bor, ingetin gue tahu angle ulang tahun gue untuk episode ini. Untuk dibahas di episode ini kan kemarin kan kita mau ngomongin soal ulang tahun kan, nanti gue mau ngebahas terkait umur gue sekarang 42 dan ngomongin soal umur gue ketika 22, penghasilan gue. Umur 22 penghasilan. Intinya sih gue pengen ngomong bahwa orang tuh berproses, jangan khawatir kalau misalnya di umur lu yang sekarang lu ngerasa yang lain udah kayak gimana gitu. Karena tiap orang beda-beda gitu. Oke, lanjut. Uluan. Ini akan tetap masuk di versi panjangnya. Oke. Bocoran konten 0044. Bang, ini Bang. Nanti udah belum ya? Oh, belum ya. Bang, saya pernah kombut nih Bang. Waktu kombut dibilang nggak lucu. Untuk kombut dibilang nggak lucu. Kombut dibilang nggak lucu. Ternyata waktu saya bawain Bang, lucu, pecah berantakan. Wah, lebay sekali. Enggak seperti itu. Mohon maaf dilebayin dikit. Pokoknya intinya lucu lah, nggak sesuai waktu dikombutin. Dia tuh bingung yang pertama harus tetap membawakan itu karena itu pernah berhasil walaupun istilahnya seniornya bilang itu nggak works. Atau dia juga bingung sejauh apa saya itu percaya comedy buddy atau komika senior yang membantu saya. Pertama-tama ya, gue ingat kutipannya Ernest Prakasa yang kalau nggak salah ada di buku. Ya, ada di sini. Comedy buddy. Comedy buddy itu adalah candu. Candu. Yeah. Alias comedy buddy adalah Awkarin. Candu. Kasih jempol sama Murni. Jadi emang ada anggapan bahwa kalau nulis joke tuh harus ada kombutnya, padahal enggak. Malah punya kombut itu rada bahaya karena terlalu bergantung. Kesannya kalau nggak punya kombut lu nggak bisa ngembangin beat. Dan walaupun Comika Management tuh punya fitur kombut, tapi kebanyakan joke gue tetap gue kembangin sendiri. Cuman tipikal joke yang gue nggak tahu mesti belok kemananya aja, yang gue bawain atau gue diskusin bareng-bareng kombut sama talent-talent lain. Jadi pertama-tama usahakan lu mandiri dulu dalam nulis joke supaya lu nggak terlalu bergantung sama kombut, karena resikonya adalah yang barusan kebahas. Punya kombut bilang nggak lucu, gue bawain kok lucu. Nah ini masalahnya di mana? Bisa gini, pertama lucu ya, berarti ketika joke lu dibawain di sebuah tempat dan bekerja dengan baik, berarti works. Karena orang ketawa karena ngerti, dan ketawanya nggak cuma 1-2 lagi. Open mic kan beberapa orang kan, berarti banyak orang ngerti, berarti works. Jadi kendalanya kemungkinan besar di kombutnya.
Nah, kendala di kombut itu bisa beberapa hal. Satu, kombutnya bukan tipikal yang tepat. Sering sekali terjadi. Nggak usah kaget dan nggak usah apa istilahnya ya, discouraged. Karena di Suci pun komika-komika pesertanya itu suka minta kombut karena nggak ngerasa pas sama kombut tertentu. Karena gaya komedinya bisa beda. Jadi mungkin lu salah kombut, salah orang gitu. Ada kombut yang jago banget sehingga dia bisa pas sama semua tipikal komedian. Orang itu adalah Arif Didu dan siapa lagi gue di kepala gue tuh yang selalu diajak kombut. Orang itu selalu diajak kombut. Aduh, gue lupa siapa. Danny Beller, bukan Awe, malah Awe belum tentu bisa semuanya Awe karena tipikal punchline itu selalu yang belok patahnya patah banget gitu karena banyak main what if kan. Tapi intinya mungkin salahnya di kombutnya dan itu adalah salah lu dalam menentukan siapa yang mau lu dengerin sebagai kombut. Jangan salah dia, orang dia yang lu tanya kan lu yang nyamperin dia. Masalah dia yang lu salahin, lu dong pilih yang tepat gitu. Jadi harus ada aspek pencariannya. Jadi bisa aja salah kombut. Atau kenapa ketika di kombut nggak lucu dan ketika di panggung lucu? Karena ternyata yang lu omongin di panggung nggak bener-bener sama ketika lu yang lu omongin di kombut nggak bener-bener sama ketika lu ngomongin di atas panggung. Di panggung tuh kadang-kadang satu kata tambahan aja bisa membuat sebuah joke lebih lucu. Satu jeda bisa membuat joke lebih lucu. Contoh yang selalu gue pakai itu adalah beat gue soal nyebrang jalan di nama jalannya apa ya? Di Brazil ada jalan terlebar di dunia. Ini Rio, ada tuh Rio animasi itu yang. Iya, terus beatnya itu jadi waktu gue diskusiin, gue nggak nyebut itu kombut ya karena atau tapi intinya waktu gue diskusiin di kepala gue tuh punchline-nya di act out. Jadi gue bilang gue pengen deh ke Brazil karena di sana ada jalan paling lebar sedunia, saking lebarnya 40 mobil tuh bisa jalan bareng. Gue pengen banget ke sana. Ngelihat orang nyebrang jalan, terus gue act out, tapi nggak terlalu kena tipis-tipis respect lah, ketawa karena mungkin karena gerakannya aneh gitu. Pas gue open mic, gue cuma naruh koma, gue bilang gue pengen banget deh ke Brazil, kalau nggak salah namanya Monumental Access, jalan terlebar di dunia, 40 mobil bisa jalan bareng. Pengen banget gue kesana ngeliat orang nyebrang jalan, terus gue komain, nah terus orang ketawa di situ. Jadi ketika gue bilang pengen banget ngeliat orang nyebrang jalan, orang tuh udah dapet lucunya duluan. Ketika gue act out, jadinya tag istilahnya, jadi tambahan gitu. Punchline utamanya di sini. Nah, bisa jadi waktu lo kombut, treatment lo tuh beda sama ketika lo di atas panggung. Sangat mungkin lo di panggung tuh bisa beda banget karena kan banyak improvnya ya. Penonton tuh bisa ngasih vibe yang berbeda. Nah, jadi ada dua alasan itu yang mesti cari tahu dulu. Apakah emang delivery lo beda, ataukah emang kombutnya harusnya sama orang yang berbeda. Tapi itu mungkin bisa menjawab pertanyaan lo, kenapa ketika di kombut nggak ketawa, di open mic bisa pecah. Oke, ini kan tadi Bang Panji kan juga di buku pecahkan kan juga ngasih arahan supaya nggak minta punchline ya waktu kombut. Tapi apakah salah juga kalau kombut itu istilahnya minta afirmasi bahwa ini lucu nggak kayak gini? Ini bukan minta arahan punchline-nya, tapi minta ini bisa, ini enggak, kayak gitu. Bisa salah karena kayak lu kalau kombut sama gue pasti lucu lu. Karena gue tahu lucunya di mana. Oh. Itu yang jadi kendala. Kalaupun penyampaian lu salah, karena gue suka nulis joke, gue ngerti maksud lu. Sama Cing Abdel pun bisa jadi salah. Cing Abdel kayak gue soalnya. Dia ngerti yang lu maksud, makanya dia ketawa. Orang nggak kayak gitu. Orang umum maksud gue. Sehingga ketika dia nyari afirmasi ke gue, lu nyari afirmasi ke gue ketawa. Lu bawain ke penonton nggak ketawa. Karena penonton nggak ngerti. Nggak nyampe. Guenya emang nyampe, tapi karena itu skill guanya yang mampu memahami maksud lo gitu. Jadi bisa jadi salah. Oke. Berarti tantangan ya kombut ya ternyata. Selain dari memilih rekannya, termasuk memilih apa yang harus dilakukan bersama. Makanya gue bilang jangan bergantung sama kombut untuk memastikan tulisan lo mateng gitu. Harus mandiri dalam nulis joke. Idealnya mandiri dalam nulis joke. Oke.
Terima kasih Bang Panji pertanyaannya. Terima kasih jawabannya. banyak. Iya, terima kasih banyak dan jangan lupa kalau pengen belajar stand up comedy, silakan masuk ke pecahkan.com. Ada sejumlah pengajar, ada textbooknya, ada notebooknya, ada kelas online-nya dan ada workshop online-nya. Silakan masuk ke pecahkan.com. Lanjut. Oke. Bang Panji, jenis-jenis gig dalam karir yang perlu diambil untuk ningkatin pengalaman dan jam terbang. Kalau di buku pecahkan kan sempat kita sebut bahwa jangan ragu juga untuk ngambil gig istilahnya charity lah ya, yang gig yang apa namanya nggak ada duitnya gitu di awal-awal karena ya itu untuk jam terbang. Tapi apakah ada tipe-tipe mungkin crowd tertentu atau venue tertentu yang perlu diambil? Tidak peduli itu ada bayarannya atau enggak, tapi itu demi jam terbang. Kalau argumennya demi jam terbang, semuanya ambil. Kalau menurut gue. Salah satu contoh favorit gue tuh Yudaka. Sebelum dia gue tunjuk jadi opener World Tour ke mana ya dia? Sydney. Afsel. Iya, Pretoria, Afrika Selatan dan satu lagi apa ya? Melbourne. Gue nggak ingat. Tapi dia aneh banget. Jadi di Cirebon ada midnight sale. Midnight sale-nya ada panggungnya. Dia nanya sama yang punya department store, saya boleh naik nggak? Saking pengen nyari panggung, naik loh dia. Jadi orang lagi midnight sale, stand up dia. Gitu. Dia pernah gue suruh stand up di bis, stand up dia di bis. Karena emang jam terbang nggak bisa bohong. Jam terbang tuh. Jadi kalau konteksnya adalah jam terbang, ambil semuanya. Segala macam. Jadilah komika tahan banting. Karena lu pernah manggung di segala macam tempat gitu. Orang-orang kayak Bari, itu kan pernah manggung di komplek perumahan di pinggir jalan. Jadi ada komplek perumahan lagi, apa sih istilahnya? Jadi properti itu suka kayak buka klaster baru. Terus orang boleh ngeliat rumahnya kayak apa. Nah terus Bari stand up di pinggir perumahan gitu. Bintang BT pernah stand up bener-bener di pinggir jalan, acara rokok. Jadi Insan Nur Akbar juga pernah di bis. Mo Sidik pernah di pesawat. Waduh. Jadi menurut gua, kalau emang yang lu cari adalah jam terbang, ambil semuanya. Karena makin aneh pengalaman lu, makin matang lu sebagai komika tahan banting gitu. Dan itu termasuk kalau misalkan gignya adalah acara musik, acara politik, acara amal, apapun yang bisa lu isi aja. Karena itu mematangkan lu sebagai seorang komika. Minimal kalau ngebom bisa jadi materi lain. Betul sekali kalau ada komika ngebom. Kayak gue waktu itu pernah ngambil kesempatan untuk stand up di ulang tahunnya Gigi. Tapi itu karena gue salah memperkirakan sih. Karena gue pikir, ya ulang tahun Gigi kan, juga Gigi kan band ulang tahun, masa nggak seru? Ternyata ulang tahunnya kerjasamanya KPK. Jadi gue stand up di tengah-tengah lomba film pendek anti korupsi. Semuanya sedih filmnya, semuanya filmnya tragis. Ada yang karena korupsi orang tuanya meninggal. Wah pokoknya nggak enak banget. Habis itu gue mesti stand up di situ. Tidak pecah. Habis itu setelah 10 film, jadi gue stand up di 5 nih. Ini film tragis, stand up nggak lucu kan? Tragis. Film terakhir lucu. Pada akhirnya dia jadi juara nih, juara film mereka. Filmnya lebih pecah daripada gue, padahal lagi stand up gue. Tapi kan jadi pengalaman, jadi cerita dong. Bisa diceritakan kalau saya mau gitu. Jadi benar kata Luan, setidaknya bisa jadi premis di kemudian hari. Tapi ini Bang, apa istilahnya ya? Kalau kita istilahnya banci tampil gitu bagi komika, apakah itu tidak menurunkan value komika di istilahnya di LO atau di lembaga lain gitu? Kan mikirnya komika kan pasti mau lah kalau kita kasih panggung aja itu udah cukup. Ya pada akhirnya kan lo harus tahu kapan waktunya untuk lo bilang tidak. Bisa aja karena selama 2 tahun manusia ini dikenal selalu ngambil kesempatan. Dan memang diambil, gratis diambil. Tahun ketiga mau ngasih gratisan lagi, komikanya harus udah berani bilang,
lama-lama dia minta mulu nih ke gue, ketimbang gue yang minta panggung ke dia. Ketika dia udah mulai minta, mulai kasih harga. Kalau misalnya kita bilang 250.000 gitu, ya lah biasanya juga gratis. Ya udah kalau nggak mau, nggak apa-apa, gue cari yang lain yang mau gitu. Pada akhirnya kitanya yang harus bisa ngomong enggak. Karena kalau enggak kita akan dimanfaatin terus. Gue inget kemarin Ajis baru aja nge-tweet atau nggak meme yang pengendara motor gini, pesepeda. Iya. Terus gue lupa tulisannya apa, tapi komentarnya Ajis adalah dia nyindir orang-orang yang selalu ngajak stand up Indo kerjasama, tapi kerjasamanya selalu gratis. Emang pada akhirnya kita harus bisa bilang enggak untuk nutup jalan orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kita. Dan itu salah satu indikatornya adalah ketika udah ada permintaan terhadap kita ya Bang. Ya. Artinya kan dia nggak mungkin minta orang yang nggak lucu. Iya. Iya. Kalau dia minta ke kita, walaupun mungkin pertimbangannya ya mungkin dia bukan minta ke kita karena kita nggak lucu Bang, dia minta ke kita karena kita gratis ya. Tapi kan kalau gratis tapi kita nyebelin, mana ada yang mau ngasih? Iya kan? Kalau gratis tapi lu bikin orang marah, ada loh yang stand up di sebuah tempat terus marah-marah di sebuah kafe baru-baru ini. Udah dibahas juga di situ. Minimal kalau ngebom jadilah menyenangkan. Betul. Karena kita tidak tahu Bang di penonton itu ada siapa. Gitu. Betul, betul. Itulah jawabannya. Oke, terima kasih Bang Panji sudah mencerahkan kaum-kaum kebingungan terhadap karir stand up-nya. Sama-sama. Video stand up, belajar stand up bisa dilakukan di pecahkan.com. Buku ada, notebook ada, kelas online ada, workshop online ada. Silakan. Next question. Oke Bang. Gue udah kerjaan lagi nggak sih abis ini? Nggak ada ya? Bang, bagaimana cara menjadi komika deadpan? Ya Allah. Banyak mau gue. Udah paling nggak deadpan gue. Emang apa ya? Mungkin yang dipikirkan orang ini itu komika deadpan tuh mungkin punya kelebihan mungkin Bang ya daripada komika yang oh jelas itu ya. punya delivery yang lebih Iya, variatif gitu. Iya. Kelebihannya komika deadpan adalah penulisan yang brilian biasanya. Karena dia tidak pakai alat bantu act out atau ekspresi wajah gitu. Benar-benar hanya penulisan yang brilian. Itu kelebihannya. Tapi sejujurnya siapapun yang nanya ini, gue tuh bukan orang yang tepat. Karena gue nggak bisa deadpan. Nggak bisa gue bilang, bukannya gue bukan. Nggak bisa gue. Karena penulisan gue nggak sesolid orang-orang lain. Tapi kalau diminta jawabannya, cara untuk menjadi komika deadpan adalah pertama-tama dengan memastikan lo adalah penulis komedi yang brilian. Harus itu. Nggak bisa lo setengah-setengah. Kalau lo mau deadpan, penulisan lo mesti brilian. Gue masih seneng menggunakan, kalau Imo Philips sih itu kan deadpan enggak ya? Imo Philips sih enggak ya? Dia kan personanya lebih ke gitu-gitu ya. Siapa? Mitch Hedberg? Mitch Hedberg juga lebih ke one liner walaupun nggak per se. Iya sih. Kalau ini gimana? Siapa yang suka pakai gambar-gambar tuh? Dimitri Martin? Enggak juga ya? Masih variatif ini. Siapa dia? Dan Dodit Suci. Rindra enggak deadpan. Definisi deadpan-nya Bang Panji itu yang bisa punya karakter kan deadpan gini gitu. Kalau ini nggak tahu ya, kalau kita ngomong dari definisi aja dulu ya. Okay. Deadpan itu adalah persona menurut gue seorang stand up comedian, di mana kalau gue nggak salah mengartikan ya, pen itu kan ini ya, panci ya, pen itu panci atau penggorengan? Panci penggorengan ya. Tapi intinya mukanya tuh lempeng, jadi dia bisa stand up tapi mukanya lempeng gitu, nggak berekspresi, nggak berubah gitu ekspresinya, nadanya tuh biasa aja, deadpan, makanya disebut deadpan gitu, kayak panci aja diem gitu, udah begitu aja gitu, udah diem aja gitu. Nah, kalau ada seseorang yang cara dia deliver stand up-nya adalah, saya kemarin habis pergi ke supermarket, terus saya belanja banyak, tapi nggak keluar duit sama sekali. Orang itu supermarket saya,
Ini aja gue ketawa karena nggak lucu. Tapi kalau misalkan cara lu dalam membawakan joke seperti itu, nah itu typically disebut deadpan. Bener nggak? Kita masih sepakat ya. Nah, berarti dia bahkan Erwin pun nggak deadpan karena Erwin masih main nada-nada segala macam. Ini orang bener-bener lempeng kayak orang mati gitu, kayak nggak ada perubahan banyak dalam sisi intonasi, nggak ada perubahan banyak dari sisi volume, nggak ada perubahan banyak dari sisi tampang, bener-bener lempeng aja. Waktu itu di Suca ada tuh dari anak dari Jawa Tengah apa Jawa Timur, gue lupa namanya. Vianita mungkin. Vianita salah satunya, Vianita deadpan, tapi yang ini cowok di Suca. Kediri ya, ingat. Nah, iya betul, dari Kediri. Yang kacamataan, iya. yang kecil. Nah, itu deadpan kan? Iya. Itu bukan deadpan. Itu Dead career. Dead career dead. Dia nggak berani ngomong. Tidak berani. Parah, nggak berani ngomong Borneo. Mengadu domba kami. Nah, coba bayangin, kalau misalkan lu harus stand up dengan gaya seperti itu. Pertama-tama kenapa ada gaya seperti itu? Karena lagi-lagi gue tipikal yang percaya bahwa ada dulu prakteknya baru diteorikan. Karena di masa lalu ada tipikal komedian seperti itu, ada tipikal yang memang tidak ekspresif aja, tapi otaknya aneh gitu. Sehingga bisa jadi lucu. Nah, lama-lama orang mikir, oh ternyata bisa ya jadi stand up comedian tanpa harus terlalu ekspresif. Bisa, karena gue lebih mirip kayak gitu orangnya. Jadi makin banyak lagi stand up comedian yang deadpan. Nah, tapi kalau misalkan pengen jadi seperti itu, kalau gue ngerasa adalah karena lo ngerasa memang itu gaya delivery yang tepat sama lo. Karena nggak semua orang bisa disuruh act out aneh-aneh, nggak semua orang bisa disuruh impersonate. Kalau memang itu pas untuk lo, ya udah, itu syarat pertama. Lo ngerasa gaya berkomedi seperti ini emang pas buat lo. Biasanya karena pemalu orangnya. Atau mungkin karena suara pelan atau karena gagap. Nah, yang kedua, kalau pengen bisa jadi seperti itu, lu harus menjadi seorang penulis komedi yang brilian. Karena lu nggak punya alat bantu lain. Bener-bener hanya joke lu. Kayak salah satunya Mitch Hedberg, tapi gue nggak tahu. Ini lebih ke contoh penulisan yang brilian ya ketimbang ketimbang deadpan. Mitch Hedberg pernah bilang gini, gue seneng deh sama tangga jalan atau eskalator, karena eskalator nggak bisa rusak. Iya. Dia cuma bisa menjadi tangga. Lucu banget ya. Eskalator nggak bisa rusak, dia cuma bisa jadi tangga. Dia tetap tangga ya, tetap berfungsi. Lucu banget. Terus Mitch Hedberg pernah bilang gini, waktu itu ada tetangga gue gedor-gedor tembok mulu, dok. Jadi gue bilang aja, muter, temboknya nggak di situ. Pintunya nggak di situ. Muter, pintunya nggak di situ. Jadi ketimbang dia berpikir orang itu lagi ngedor-gedor tembok, dia pikir orang itu mau masuk tapi nggak nemu pintunya. Lucu banget deh. Oh, iya. Tapi sekali lagi, kalau mau jadi deadpan harus bisa nulis komedi dengan sangat brilian, dan kemungkinan besar joke-nya pendek-pendek, karena kalau lu deadpan, joke lu panjang, orang keburu bosan sebelum nyampe ke punchline lu. Nah, kalau misalkan lu tidak menarik dari sisi delivery, maka lu mesti secepat mungkin menuju punchline. Gitu. Benedictivity masuk dong. Benny deadpan. Iya. Dan memang brilian penulisannya karena dia matahin antara dianya yang deadpan dan penampilannya kayak orang korban tenggelam, tapi ngerasa ganteng kan gitu kan? Dia selalu ngerasa ganteng kan? Lucu banget. Ya itulah. Bener Benedictivity. Ini kalau Coki bukan ya, Coki Anwar ya? Enggak ya. Coki Anwar malah agak ekspresif. Oh iya, betul. Oke, terima kasih Komika Deadpan. Semoga Anda bisa menjadi deadpan dan tidak dead career. Ya, bagus. Dan kalau pengen berkarir sebagai stand up comedian, pengen belajar stand up, masuk ke pecahkan.com. Bukunya ada, notebooknya ada, buku materi, gini bener ya. Buku materinya ada, kelas online-nya ada, workshopnya juga ada. Workshopnya ada, pecahkan.com. Dua lagi. Baik. Respect. Bang, pertanyaan selanjutnya. Bang, bagaimana... Bang, mending saya itu rajin
open mic keliling rutin gitu, atau mending langsung aja rajin daftar ikut lomba? Kan sekarang kan mungkin pikirannya banyak lomba online gitu kan Bang. Jadi mungkin sekalian kalau mau cari jam terbang gitu, mending saya open mic atau langsung ikut lomba supaya dapat duit gitu orientasinya juga. Tolol banget yang nanya, pengen gue tempeleng. Kan lu kan ikut lomba karena lu lucu. Kalau lu belum lucu, ngapain lu ikut lomba, tolol? Tolol banget sih. Saya open mic keliling-keliling atau saya lomba aja dan menang? Lah, gimana bisa menang kalau lu gak lucu, tolol? Lu tuh tolol banget. Gue sering banget ketemu orang-orang kayak gini di Suci. Sering bener. Lagi pada nunggu sebelum masuk ke ruang audisinya, pada duduk-duduk. Udah pada siap belum? Udah bang, gitu. Udah ada joknya? Udah ada bang. Lucu nggak bang? Lucu nggak? Lucu bang, gitu. Tahu dari mana lucunya? Udah pernah dicoba? Belum bang. Nah terus, aduh gue bingung deh bener. Sampai hari ini, gue tuh sering banget ketemu sama orang yang ikutan Suci, bawa joke, dia bilang joke-nya lucu. Gue tanya udah pernah dicoba atau belum? Dia bilang belum. Terus gue tanya, lah terus lu tahu itu lucu atau enggak dari mana? Ya menurut saya lucu. Tapi kan lu stand up bukan untuk lu kan stand up untuk orang. Kalau lu stand up untuk lu, ya nggak usah naik panggung. Tapi karena lu naik panggung dan lu ketemu orang, lu stand up untuk orang. Jadi orang yang harus bilang itu lucu. Jadi open mic dulu sebelum Anda ikut lomba. Ikutan Suci, ikutan Suca. Perubahan wajah orang yang pede banget sama joke-nya menuju wajah ketika dia sadar joke-nya nggak kena, itu epic sekali. Di luar, udah siap belum? Siap bang. Udah ada joke-nya? Udah bang. Lucu nggak? Lucu bang. Udah dicobain belum? Belum bang. Lah terus tahu dari mana itu lucu kalau belum dicobain sama orang? Ya menurut saya lucu bang. Ya udah cobain. Naik ke atas panggung, ngelempar joke yang ada yang kena, zwup, mukanya langsung, loh kok nggak lucu? Kayak bingung gitu. Karena lu tolol. Tolol. Kesel gue. Ini adalah pertanyaan ke-14 ya? 14. Baru di pertanyaan ke-14 nih gue keluar kata tolol, karena emang banyak orang tolol di luar sana. Tolol banget sih. Beneran deh, yang bilang kita lucu tuh harus selalu penonton. Setidaknya harus selalu orang lain, nggak boleh kita. Karena kan kita pelawak, kita ngetawa, kita bikin orang ketawa gitu. Kita ngelakuin untuk orang lain. Makanya jangan nyalain penonton kalau lu nggak lucu. Nah jadi jawabannya adalah open mic dulu, keliling-keliling. Bangunlah kemampuan untuk berkomedi. Setelah kemampuan berkomedi dibangun, yang selanjutnya dilakukan adalah ngebangun reputasi bahwa lu punya kemampuan komedi. Karena kalau misalnya lu sudah punya kemampuan komedi, tapi yang tahu itu doang, masih kurang. Lu harus keliling-keliling supaya orang tahu. Gua sebagai founder yang relatif lebih open mic daripada founder lain, itu sering ketemu orang yang gua ngeliat, lucu nih orangnya. Gue udah 3 kali atau 4 kali ngeliat nih orang, kayaknya lucu nih. Dan karena dia lucu, akhirnya gue ajak ke acara-acaranya Comika Event. Itulah semua acara Comika Monday Market, acara-acara acara weekly yang dibikin kami. Itu kan karena gue, terutama Bari, itu ngeliat ada komika yang naik berapa kali di open mic berapa komunitas tuh lucu mulu, akhirnya diajak gitu. Nah jadi bangun dulu kemampuan komedinya. Kalau udah kebangun, bangun reputasinya bahwa lu bisa punya kemampuan komedi yang baik. Nah kalau udah reputasinya, kadang-kadang kesempatan langsung dikasih sama lu. Kadang-kadang lu dikasih kalau misalnya jalur yang berbeda di Suci, di Suca juga ada tuh. Golden ticket, fast track. Tapi gitulah. Jadi kadang-kadang, terutama ketika lu di luar kota ya, misalkan audisinya cuma di Jakarta dan Surabaya, terus lu tinggalnya di Samarinda, kadang-kadang lu ditawarin, mau nggak lu ngirim video aja dari Samarinda gitu. Nanti dipertimbangkan. Karena apa? Karena yang di Jakarta udah denger reputasinya lu. Jadi tolol, open mic dulu. Nggak usah kita kompetisi, ntar ngeblank. Nah itu juga salah satunya. Orang pikir di kompetisi itu cuma butuh joke yang solid. Padahal dibutuhkan mental yang solid juga. Nah mental yang solid didapatkan karena sering manggung, sering open mic. Orang
Banyak banget kan materi-materi yang, makanya orang suka nanya kenapa harus komunitas, apakah harus ikutan komunitas? Nggak harus, tapi kalau lu nggak ikutan komunitas, kemungkinan besar lu nggak pernah berdiri di depan orang. 70% pada ngeblank. Iya. 70% pada ngeblank di depan, pada Indro, di depan gue. Kenapa? Karena lu pikir untuk ikutan suci yang penting tuh cuma joke-nya. Enggak, mental lu. Aduh, gue nggak kehitung. Selamat malam, pada Indro. Selamat malam, Bang Panji. Udah nggak bisa. Sorry. Terus cabut gitu. Terus kita kan, apaan sih ini anjing gitu. Karena mentalnya nggak kebentuk. Jadi lu keburu ngeblank. Lu pikir udah cukup joke yang solid. Itu pun lu doang lagi yang mikir joke-nya solid. Mental lu. Nah, bangun semua itu dengan open mic dulu aja. Di open mic tuh lu belajar banyak mental, belajar cara ngafalin joke lu sendiri, belajar untuk cari tahu joke lu lucu atau enggak, belajar miking. Orang kalau misalkan nggak pernah ngomong pakai mikrofon, yang tentunya akan belajar di komunitas karena sering open mic. Audisi, mulut di sini, mikrofon di sini. Emang dia ngomong pakai suara perut gitu. Ada yang gini-gini sering banget. Karena grogi. Panas. Dipikir kipas. Gua nggak ngerti tuh. Banyak banget ya kayak gitu. Ya, gue bingung ya. Gue ngomong, itu mikrofonnya diam dulu itu, jangan gini-gini. Karena grogi. Gitu-gitu. Tolol tuh semua. Open mic makanya. Oke. Itu jawabannya. Nah, kalau lu nggak mau tolol, pecahkan.com. Bisa beli buku ini, bisa beli notebooknya, ada kelas online-nya, dan workshop online-nya. Supaya nggak tolol. Terima kasih Sobat Tolol. Sobat tolol. Stand up Indo tolol. Bang, ini bonus level. Bonus level. Pertanyaan dari saya sendiri. Ah, tadi juga ada pertanyaan dari Mayoritas sih, Bang. Enggak. Oke. Saya merasa sejauh ini sebagai komika itu nyambung sama pertanyaan terakhir, jawaban yang terakhir tadi sebenarnya. Saya merasa sejauh ini. Oh, lu suka ikutan lomba tanpa ikutan? Enggak, bukan yang itu. Saya yang tolol tadi. Komika tolol. Saya tuh merasa sebagai komika itu melakukan komedi itu untuk kesenangan pribadi. Kadang itu materi bodoh-bodoh pun ya saya bawain, walaupun tidak kena ya udah gitu. Tapi Bang Panji tadi juga bilang komedi kita itu jadi komika, berkomedi di atas panggung itu buat orang lain juga, karena mereka yang memberikan respon. Apakah ini jokesnya bekerja atau enggak? Sekarang dan ternyata banyak juga kasus komika itu akhirnya bisa berdamai dengan hidupnya dengan komedi gitu. Sekarang gimana cara memisahkan atau mungkin menjaga gitu ya kadar berkomedi untuk diri sendiri sama berkomedi untuk ya karena kebutuhan menyenangkan audiens gitu. Menurut gue yang bagian yang berkomedi untuk diri sendiri itu tuh lu lagi berusaha untuk menyelesaikan masalah yang nggak ada hubungannya sama komedi. Masalahnya adalah pengakuan. Kalau lu stand up bawain sebuah joke hanya untuk membuat diri lu sendiri bahagia, berarti masalahnya adalah lu nggak bahagia. Terima kasih Bang Panji. Sehingga lu jadi tuh masalahnya masalah lu, bukan masalah komedi gitu. Karena gini ya, banyak ini kita bukan ngomongin Uwan, kita ngomongin ada banyak orang yang naik ke atas panggung, ke panggung komedi, tapi yang dia ingin selesaikan adalah masalah personalnya, yaitu tidak pernah didengar, tidak pernah dianggap, dan tidak pernah merasa punya ruang, tidak pernah, atau dia nggak ngerasa dia sukses, atau dia ngebandingin sama orang lain. Habis itu dia naik panggung untuk menyelesaikan itu. Dia pikir kalau dia udah naik panggung dan orang udah lihat, berarti masalah bahwa tidak ada yang nanggepin dia dan tidak ada yang ngeliat dia tuh selesai. Dan itu banyak banget. Itu salah satu alasan kenapa gue pengennya open mic bayar, karena open mic itu sering banget dipakai orang gila naik ke atas panggung untuk membuat, gue nggak bohong gini ya, gue juga punya isu dengan kesehatan mental, gue mempelajari kesehatan mental, pengalaman gue dengan kesehatan mental banyak, makanya gue tahu
Kalau lu perhatiin, di keramaian pasti suka ada orang gila datang. Konser, festival, pasti ada orang gila. Tahu nggak kenapa? Karena orang gila tuh seneng keramaian. Karena di keramaian itu dia merasa normal. Makanya di panggung open mic, banyak banget orang-orang gila naik ke atas panggung. Karena dia pengen merasa, sebenarnya dia tuh punya masalah sama dirinya sendiri. Nah jadi, lo harus berdamai, sebaiknya sih berdamai dulu dengan diri lu sendiri. Kalau misalnya lu stand up hanya untuk memuaskan diri lu sendiri, berarti ada yang butuh dipuaskan secara internal gitu. Apa nih masalahnya Ulwan yang Anda ingin selesaikan? Dan karena kalau ingin memuaskan diri sendiri, tidak harus dengan joke. Salah satunya joke, tapi ada yang lain gitu. Kalau misalnya sebenarnya, dan ini tentu terlalu ideal ya, terlalu apa istilahnya tuh? Apa istilahnya kalau misalnya utopis, terlalu utopis. Idealnya seorang stand up comedian itu selfless karena dia datang ke atas panggung demi orang lain. Okay. Sebenarnya harusnya idealnya selfless. I am here for other people gitu. Dan atau mungkin kalaupun ada misi tersembunyi adalah mungkin gue akan bahagia kalau gue bisa bikin orang bahagia. Jadi nggak terlalu selfless. Tapi tetap aja untuk membuat dia bahagia, dia pengen bikin orang bahagia. Nah tapi kalau faktor bikin orang bahagianya nggak ada, cuman ada pengen bikin dia bahagia, seharusnya sih nggak stand up jalannya, ada yang lain gitu. Ketika dia naik atas panggung adalah karena dia pengen bikin orang ketawa. Makanya gue selalu bilang stand up tuh bukan tempat untuk menjadi benar. Stand up itu bukan tempat untuk menjadi terkenal. Stand up itu tempat untuk orang yang senang bikin orang ketawa. Nah, selesaiin dulu masalah lu. Baru. Karena nggak ada ujung positifnya tuh. Naik ke atas panggung untuk diri gue sendiri. Nggak ada positifnya untuk jadi stand up comedian gitu. Oh benar. Untuk saya studi begini-begini aja Bang. Untuk karir menjadi stand up comedian-nya, there's no happy ending towards that, bro. Jalan, nggak kok gue stand up untuk diri gue sendiri. Gue nggak lihat jalan happy endingnya. Selama itu orang masih bilang, nggak, gue stand up untuk diri gue sendiri. Orang itu akan selalu kesulitan untuk menemukan happy ending dalam konteks dianya bukan cuman berhasil bikin orang ketawa, berhasil punya penghidupan dari bikin orang ketawa. Karena kalau pengen punya karir sebagai stand up comedian, maka dia harus selalu bisa bikin orang ketawa. Selalu, dimanapun, kapanpun, jam berapapun, di negara apapun. Kalau dia selalu bisa bikin orang ketawa, bisa punya karir. Nah, selalu bisa bikin orang ketawa itu butuh mengasah. Nah, keinginan untuk mengasahnya jadi nggak ada. Karena dianya ngerasa, nggak apa-apa kan gue ngelakuin untuk diri sendiri. Nah, itu yang sulit. Ini part ini dipotong kan Bang? Enggak. Ini bagus. Mari kita bahas diri Anda dulu. Anda punya masalah apa nih? Enggak kan, soalnya kan apa ya? Oh gini Bang, saya tuh pernah ada ini stand up gitu, terus ada temen kedengeran gitu penonton ngomong, wah aku nggak paham logikanya mas ini gitu. Ketika saya lagi stand up gitu, jadi materi saya emang kayak bego gitu lah di mata mereka. Tapi ya karena saya seneng joke-nya, saya bawain aja Bang gitu. Nah, lu pernah bawain joke itu di tempat lain dan orang lain ketawa nggak? Pernah. Berarti bukan salah penonton ya. Berarti kan gini ya, kita selalu bilang nggak bisa nabrak panggung. Yeah. Artinya kalau panggungnya kayak gitu, apalagi kalau dibayar ya, sesuaikan joke-nya untuk penonton itu. Tapi ini open mic kan konteksnya kan. Jadi ya gimana ya, namanya juga ngelatih. Tapi komedian itu sebaiknya nggak nabrak panggung. Jadi bawa joke yang tepat kepada penonton yang tepat. Kalau joke itu pernah dibawain di orang lain dan pecah, lalu lu bawain di tempat lain dan nggak kena, berarti kita salah naruh joke. Ketika dia bilang, gue nggak ngerti nih orang, lu boleh bilang, nggak apa-apa orang gue suka joke-nya. Gue aja yang nggak tepat timing yang ngeluarin joke-nya karena lu bukan tipe kalau audiens yang tepat. Kalau yang tadi gue omongin adalah emang nggak kena di mana-mana, nggak ada yang ketawa sama sekali, cuman dia doang yang ketawa gitu. Nah kalau misalnya dunia nggak ada yang ketawa dan cuma dia yang ketawa, berarti salahnya sebenarnya di dia. Tapi ketika dia menutupi itu dengan bilang nggak kok untuk diri gue sendiri, ya dia susah berkembang. Tapi kalau misalnya lu pernah bawain joke itu, lu suka banget, habis itu di tempat orang lain dia ketawa, tugas lu ke depan
adalah memastikan lu ketemu typical crowd kayak gini terus. Untuk memastikan joke yang lu suka Tetap bisa tetap berhasil membuat orang ketawa dan dengan itu berhasil menghidupi lu. Ya, jadi kan gue selalu bilang ya, stand up comedian tuh kalau lu ngerasa lucu, harus tugas pertama lu adalah apakah orang ngerti lucunya di mana. Jadi harus lu olah supaya orang ngerti lucunya di mana. Sisanya setelah lu berhasil mengolah itu sampai tahap membuat orang ngerti lucunya di mana, selanjutnya yang lu cari tahu adalah siapa yang satu selera sama gue. Jadi yang pertama itu adalah kemampuan teknis, yang satu lagi kemampuan positioning gitu. Kemampuan dalam pengembangan karir, kemampuan marketingnya, so to say gitu. Nah, lu tampaknya dari sisi kemampuan bikin joke-nya udah nggak ada masalah. Sekarang pertanyaan adalah gimana caranya lu bisa terus bertemu dengan tipikal penonton yang ngerti lu lucunya di mana. Itu agak susah lagi tuh. Itu butuh proses dalam karir. Alhamdulillah ternyata saya tidak sakit mental. Saya cuma tidak bisa naruh joke yang benar di penonton yang tepat. Ya, masalahnya Ulwan berarti hanya marketing. Kegiatan untuk bahkan mungkin personal branding, kegiatan untuk bilang, gue tuh tipikal seperti ini supaya orang yang suka lu merapat. Ngerti ya maksud gue? Yeah. Kalau misalkan ya, karena kita asumsinya kan lu ngajar kan, lu kan kepala sekolah pecahkan, asumsinya lu secara teori udah oke. Kalau semua penulisan beat lu benar, udah oke dan udah solid, kalau gue jadi lu, gue akan selalu bikin showcase di depan audiens yang gue banget, atau sekali bikin showcase di depan audiens yang gue banget, gue potong-potongin, gue rilis ke Instagram, ke Twitter, dan ke YouTube. Tarik-tarikin orang. Lalu ketika orang merapat, tawarin lagi untuk datang ke showcase berikutnya. Nggak harus 30 orang, 25 orang juga nggak apa-apa. Karena yang dicari adalah kesempatan untuk ngeluarin joke-joke yang lu banget itu di depan penonton yang juga lu banget. Begitu, semakin ceruk ya, semakin mesti disiplin untuk ngelakuin yang tadi gue bilang. Showcase, rekam, upload, showcase, rekam, upload gitu. Nanti sisanya adalah berapa banyak joke yang lu punya untuk lu bisa bikin showcase terus-menerus gitu. Siap. Habis ini saya siap geser ke manajemen. Nah, itu pertanyaan terakhir. Terima kasih Bang Panji. Selesai. Total sih hampir 2 jam bener nih. Ya, terima kasih banyak untuk semua yang udah nontonin. Ini akan gue potong per pertanyaan, tapi fullnya juga akan gue upload 1 jam, 2 jam bahkan. Gue dan Ulwan adalah pengajar di Pecahkan. Pecahkan itu lembaga edukasi stand up comedy. Ulwan tepatnya adalah kepala sekolahnya karena dia juga peneliti humor di IHIK, Institut Humor Indonesia Kini. Dia sama gue bikin buku Pecahkan ini yang setiap habis pertanyaan selalu gue iklankan. Terus saya belajar stand up comedy dari joke pertama sampai job pertama. Jadi benar-benar dari orang yang belum pernah stand up. Karena banyak yang nanya, kalau gue belum pernah stand up cocok nggak ya baca buku ini? Justru ini untuk lu. Karena dari joke pertama. Nah, selain ini ada juga buku materi. Ini sih stand up comedian tuh rata-rata punya buku materi. Buku materi itu sebenarnya buku tulis. Tempat dia nulis materi, ngoret-ngoret. Nah, tapi kalau buku materi ini ada halaman latihannya. Sehingga lu bisa mengasah kemampuan lu. Sisanya di pecahkan.com tuh ada kelas online. Kelas online tuh kami bikin ya kelas online ya yang ada kayak silabusnya masing-masing untuk setiap ada topik yang penilaiannya. Iya. Ada sertifikatnya. Betul, itu silakan dicek juga di kelas.com dan kami akan bikin workshop. Workshop itu lebih banyak live streaming ya sifatnya. Betul. Ya kayak webinar gitu, tapi ya streaming gitu. Dan ada yang topik-topik gede, ada yang mikrotopik gitu ya. Ya. Semuanya bisa lo temukan di pecahkan.com. Terima kasih banyak untuk semua pertanyaannya. Ini kayaknya bagus kalau dilakuin sama pengajar lain ya. Bisa. Nanti abis ini di-upload, nanti gue tunjukin ke anak-anak, ntar bikin kayak gini tapi sama Beler, sama Remin. Tapi frequently asked questions juga dari amatir sama Awe. Habis itu kalau udah selesai sama mereka, kita tanya aja siapa tahu. Kita tanya sama followers di Instagram, lu pengen kayak gini lagi tapi sama siapa gitu. Terus kalau misalnya ternyata jawabannya adalah Frimawan, nanti kita panggil aja Frimawan. Terus kita jawab-jawab, kan selalu butuh konten untuk edukasi. Atau siapapun itu, Regen atau siapapun. Oke kalau gitu, terima kasih banyak Ulwan. Terima kasih Bang Panji.
Dadah. Dapat deh konten untuk Instagramnya juga.